Oke, untuk kegiatan hari ini saya rekam ya. Saya rekam nanti saya share di YouTube. Nanti saya kirim linknya. Untuk pertemuan kemarin saya belum sempat sharing ya. Jadi kena kesibukan juga. Eh, jadi saya harap teman-teman maklum ya. Doain aja ini bisa cepat saya share. Ya, ya ini pengalaman saya pribadi, pengalaman saya selama ini ya. Saya juga instruktur CAT di BLK. Ya, jadi alhamdulillah banyak rekan-rekan yang sharing di kelas kita ya di kelas saya menemukan jalannya lah terjun di dunia konstruksi, kemudian terjun juga di dunia manufaktur ya, yang mulai berkarir dengan menggunakan CAD. Karena memang CAD sendiri ini masih banyak ya, kalau teman-teman lihat di job street, cari deh keywordnya drafter. Jadi drafter itu adalah tukang gambar yang mana software-nya menggunakan CAD. Itu masih banyak banget jobnya di luar sana. Jadi saya harap teman-teman yang sharing malam ini bisa mungkin dapat insight ya, kemudian bisa terjun juga di dunia industri ini yang menggunakan software CAD. Oke, kita mulai aja ya kelasnya ya. Karena sudah menunjukkan pukul 20.10. Silakan teman-teman cari posisi ternyaman, ya, kopinya jangan lupa. Jadi pokoknya malam ini kita tuntaskan deh materi-materi kita yang kemarin sempat stop ya gara-gara jimitnya ternyata gini ya dibatasin waktu. Oke, saya share dulu ya CAT-nya. Oke, CAT-nya saya share dulu. Kita masuknya ke ini ya, yang koordinat absolut relatif dan polar dulu ya. Jadi biar teman-teman paham dulu nih, menggunakan CAT ini gimana sih konsepnya gitu loh. Ya. Nah, kalau teman-teman ada yang sengaja nggak sengaja apa scroll ya, yang nggak sengaja scroll itu teman-teman bisa tekan kontrol ini ya, tekan Z enter ya, Z lalu ada zoom enter, lalu teman-teman tekan E enter. Ya, jadi dia langsung zoom extend gitu ya. Oke, sebentar. Ya, kita mulai ya. Nah, jadi kalau udah buka, jadi kita sini kita pelajari dulu. Jadi apa sih konsep garis tuh? Ya, mungkin teman-teman pernah tahu itu. Apa sih garis itu? Ya kalau saya dulu pasti tanya garis ya garis gitu ya. Ya ternyata garis itu ada ininya juga, ada apa? Artinya. Ya, ada maknanya. Jadi kalau di analoginya adalah apa tuh garis? Jadi garis itu adalah kumpulan titik ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan tuh ada eh oke, itu belum kebuka ya. Oke, sebentar sebentar. Saya stop sharing dulu ya. Kita belum kebuka ya. Oke, bentar. Oh iya, sorry sorry. Kita share screen dulu. Oke, saya udah ngegas saya nih. Sebentar ya. Oke, udah kebuka. Tadi saya nggak tahu, tadi saya nggak Udah lihat Pak. chat. Oke, siap. Sorry ya, tadi ternyata saya nggak lihat chatnya. Nah nih, jadi materinya setelah dibuka tuh seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak sengaja ke scroll seperti ini, ya tekan aja Z enter, E enter ya. Z enter, E enter seperti ini. Nah, nanti dia akan zoom extend seperti ini ya. Nah, apa itu garis ya? Apa itu garis? Jadi garis itu adalah kumpulan titik ya. Jadi kalau teman-teman ngeliat titik, kamu titik, terus dihubungkan dengan garis itu kan, itu jadi garis dia. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan, garis itu adalah kumpulan titik yang terhubung secara berkesinambungan. Ya, nah begitu juga dengan cat. Si cat juga begitu. Jadi cat ini baca perintah dari kita tuh sama kayak teman-teman tuh waktu zaman kita sekolah SD, SMP gitu ya. Kita belajar bikin koordinat ya di buku kotak-kotak ya itu kita nyebutnya milimeter block. Ya, jadi misalnya nih ada titik A misalnya. Titik A ini punya nilai koordinatnya itu adalah 2,2 gitu loh. Ya.
2,2. Nah, 2,2 ini maksudnya apa? 2,2 adalah 2 ke arah X, lalu 2 ke arah Y. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di AutoCAD itu ada yang namanya sumbu. Ini, UCS ya, atau coordinate system. Jadi ada X, ada Y. Ya, ada X, ada Y. Nah, jadi koordinat, jadi si itu baca perintah dari kita tuh kayak kita bikin bikin apa ya, garis di kotak-kotak gitu. Dia membutuhkan titik yang mana titik itu butuh nilai koordinat. Ya. Jadi apa itu koordinat kartesian ya? Jadi titik koordinat yang ditentukan berdasarkan data koordinatnya. Jadi ada X, Y, dan Z. Ya. Jadi kalau X, Y itu yang vertikalnya ya, secara yang bangun datar, lalu yang Z-nya itu yang bangun ruang. Dia ada volume. Nah, itu. Jadi kalau main di itu kita mainnya yang bangun datar ya, yang X, Y. Ya. Jadi dia dipisahkan dengan koma. Ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nih, masukin berita di AutoCAD nih, saya kan masih netral ya. Kemarin kita udah belajar tentang interface ya kemarin. Nanti saya kirim linknya. Jadi interface itu kemarin kita udah belajar. Di sini ada command prompt ya. Bisa netral, tidak ada perintah. Ketika teman-teman masukin perintah di CAD seperti ini klik line nih. Klik line. Lihat, perhatikan di dynamic inputnya sedikit nanya tuh. Specify first point, lalu ada dua kotak warna biru sama abu-abu itu ya. Nah, maksudnya adalah si CAD ini nanya ini. Titiknya ini mau ditaruh di mana? Nah, seperti itu. Jadi kotak pertama itu menyatakan nilai X-nya. Lalu kotak kedua itu menyatakan nilai Y-nya. Ya, taruhlah kita membuat misalnya nilai koordinat pertama adalah 1, ya. Lalu cara misalkan tadi pertama tadi dengan koma ya. Lalu teman-teman tekan koma. Nah, lihat nanti dia sumbu X-nya itu dikunci itu sama cat. Lalu teman-teman masukin lagi nilai 1. Lalu teman-teman enter. Nah, lihat. Si cat akan langsung lari ke 1,1. Ya, seperti itu. Si cat akan langsung ke 1,1 larinya. Nah, lalu teman-teman misalnya nih, lanjut lagi ke titik yang kedua. Ya, taruh misalnya kita isi masukin adalah nilai X-nya 5, lalu nilai Y-nya 1. Ya, saya masukin 5, lalu untuk pindah ke tab Y-nya itu adalah pakai koma. Lalu tekan 1, dan enter. Oke, ini pakai pagar dulu ya. Pakai pagar, shift pagar ya. Lalu teman-teman masukin 5,1, dan enter. Nah, lihat, Siket akan meneruskan ke nilai yang titik keduanya. Maka terciptalah garis. Nah, itu konsep AutoCAD gimana baca perintah dari kita. Ya, jadi teman-teman harus pahami dulu nih. Kenapa kita mesti pahami dulu? Jadi kalau teman-teman nanti kayak ada kendala, ya, misal teman-teman itu bikin garis, ya, kok ini nggak sesuai dengan arahnya. Nah, itu mungkin koordinatnya keliru. Ya. Nah, defaultnya di CAD adalah jika teman-teman menggunakan dynamic input ya, atau dynamic inputnya kalau teman-teman masuk perintah gini, ini klik line. Nah, lihat di kursor saya itu ada yang namanya specify first point. Itu namanya dynamic input. Mungkin teman-teman ada yang nggak muncul nggak dynamic inputnya? Kalau ada yang nggak muncul, coba kasih di kolom komentar. Muncul semua nggak? Ketika teman-teman klik perintah lain, lalu muncul nggak? Nih, kayak line, terus nah itu muncul tuh. Itu namanya dynamic input. Nah, kalau ada yang nggak muncul, silakan teman-teman klik F12. Ya, tekan F12 kalau belum muncul. Jadi F12 itu fungsinya adalah untuk mematikan atau menyalakan dynamic input. Ini kalau saya tekan F12 satu kali, ya, saya tekan ini, lihat dia nggak muncul tuh. Jadi kalau nanti, sedangkan di sini udah muncul perintah gitu kan. Jadi kalau teman-teman tekan perintah line misalnya, saya masukin L. Nah, dia larinya di sini nih. Kalau perintahnya muncul lari di sini, tandanya dynamic input teman-teman tuh mati. Ya, namanya dynamic input. Dynamic input. Nah, itu ya. Jadi kalau saya biasanya saya nyalain, ya. Jadi biar kalau saya gambar tuh kayak nggak lihat subtitle di bawah perintahnya gitu ya. Jadi saya nyalain, ya kalau saya masukin perintah, itu dia langsung dia muncul di kursornya. Ya 12 ya, nah seperti itu.
Nah, itu ya. Itu konsep koordinat di AutoCAD. Jadi teman-teman harus paham dulu nih, bagaimana sikat baca perintah dari kita ya. Jadi kayak teman-teman tuh gambar di buku kotak-kotak atau milimeter block ya. Nah, koordinat ini itu dibagi dua. Ada koordinat absolut ya, lalu ada yang namanya koordinat relatif. Ah, yang membedakan apa nih? Nah, jadi kalau saya kemarin searching-searching ya, bahasanya terlalu teknis ya kalau di ini ya blok-blok ya. Saya pengen coba bahasa itu yang lebih sederhana. Jadi saya bikin bahasa seperti ini. Semakin jauh titik keduanya kan teman-teman klik deh, klik line. Kan sedikit nanya nih, specify first point. Terus teman-teman masukin 1,1 gitu kan. Jadi nilai X-nya 1, nilai Y ini 1. Lalu teman-teman enter. Nah, lihat dia langsung lari ke koordinat 1,1 kan. X-nya 1, Y ini 1. Nah, lalu sedikit akan nanya lagi tuh di komen forumnya di dynamic load coba dicek. Itu namanya specify next point. Jadi sedikit akan nanya lagi nih, titik selanjutnya tuh di koordinat berapa. Nah, kalau kita pakai koordinat absolut adalah bahasanya semakin jauh titik selanjutnya dari titik origin ini 0,0 ya. Nah nih, jadi sini nih titik origin itu 0,0. Jadi ini kan 1 min 1. 1 min 1 berarti ini berapa? 0,0 ya. Nah, seperti itu. Jadi semakin jauh titik selanjutnya dari titik origin, maka nilainya itu makin bertambah. Dan jika titik selanjutnya itu mendekati titik origin, maka nilainya makin berkurang. Nah, itu konsepnya tuh. Nah, jadi kalau teman-teman masukin perintah absolut, misalnya di sini kita case adalah kita akan mencoba membuat kotak ya, objek kotak dengan koordinat absolut ya. Nah, kalau teman-teman dynamic inputnya aktif, berarti sebelum menginput perintah, teman-teman masukin dulu simbol pagar. Berarti tekan shift pagar gitu ya. Nah, jadi saya coba nih, saya akan mencoba menggambar AutoCAD, ya bikin kotak di AutoCAD tapi nggak pakai mouse. Nah, kebayang nggak tuh? Jadi saya cuman masukin pakai koordinat doang nih. Ya. Jadi kalau kalau misalnya orang-orang zaman dulu ya, yang orang pakai CAD tahu yang R14, AutoCAD 1.0 gitu kan, 1.0, itu mainnya pakai koordinat. Itu belum pakai mouse ya. Nah, itu jadi kita harus paham dulu nih, akar cikal bakal CAD itu seperti apa cara baca perintah dari kita. Nah, ini saya ini mau saya apa saya nggak kemana-mana nih, saya bikin kotak aja pakai koordinat ya. Jadi teman-teman perhatiin di komen promnya, ketika saya klik line, ya, saya akan jadi ini mau saya nggak kemana-mana. Saya akan masukin koordinatnya pagar ya 1,1 lalu enter ya. Bisa teman perhatiin mau saya nggak kemana-mana ya, masih di situ. Lalu saya akan buat objeknya ini next point-nya itu adalah ke 5,1 berarti pagar ya 5,1 enter. Nah, teman-teman bisa lihat ya, mau saya nggak kemana-mana dari tadi masih di situ aja. Nah, saya akan masukin lagi nilai koordinatnya ke atas. Berarti kalau ke atas nilai Y yang nambah ya. Nilainya nambah berarti nilai X-nya masih tetap. Kita masukin 5, sorry, pagar dulu ya. Pagar, oh sorry, eh, terputus ya. Saya masukin koordinat yang terakhir dulu, itu 5,1. Nah, next-nya saya masukin nilai Y-nya adalah 5, berarti nilai X-nya tetap 5 ya. Berarti pagar lagi 5,5, enter. Nah, lihat. Nah, itu titik yang ketiga. Jadi titik pertamanya tadi 1,1 ya. Titik keduanya 5,1. Titik ketiganya adalah 5,5. Nah, sekarang kita balik nih. Posisi garisnya saya mau ke arah kiri, berarti mendekati 0,0 ya. Berarti yang bergerak adalah nilai X-nya. Ya, nilai X-nya berarti jadi 1. Dan nilai Y-nya menjadi tetap 5. Pagar lagi, ya. Nilai X-nya adalah 1. Lalu nilai Y-nya adalah 0,5. Lalu enter. Nah, ya, dari tadi mau saya nggak kemana-mana ya, saya masih gambar pakai koordinat. Nah, lalu gimana nih kalau saya mau dia turun ke bawah? Berarti koordinatnya 1,1 lagi kan? Pakai si pagar 1,1. Lalu enter.
Nah, seperti itu. Kalau sudah, bisa tekan enter lagi untuk mengakhiri perintah. Nah, seperti itu. Udah ada yang tahu belum konsepnya seperti ini? Coba tulis kolom komentar. Ini bener-bener basically kalau teman-teman belajar AutoCAD ya. Kalau saya ngeliat di ini jarang ada yang tahu, jarang ada yang ngajarin ya. Nah, jadi kalau pentingnya kita belajar ini adalah kita harus tahu dulu konsepnya nih. Pertama ternyata dia ada titik originnya ya. Dan saya pernah gue mengetes kalau gambar itu semakin kompleks dan teman-teman jauh dari koordinat 0,0 ya, teman-teman tuh jadi gambarnya lebih berat ya. Yang kedua teman-teman tuh akan kesulitan jika menggunakan jika menjiplak gambar ya. Teman-teman misalnya punya gambar elektrikal misalnya ya, atau punya gambar jalur pipa air. Terus teman-teman mau mencocokkan dengan gambar layoutnya atau gambar denah. Kan teman-teman punya butuh ini dong, butuh titiknya dong, ya, butuh titik untuk menyatukan gambar seperti ini. Nah, titiknya ini adalah 0,0 ya, ya. Jadi teman-teman harus paham dulu koordinatnya seperti itu konsepnya, ya. Sampai sini cukup dipahami, ya. Gimana, teman-teman? Bisa klik di kolom komentar untuk koordinat absolut. Aman? Aman ya? Oke, sip. Jadi konseptualnya seperti itu, ya. Tenang, nanti kita akan masuk ke bagian draw. Nanti kita masuki ke bagian modify, ya. Masih ada, tenang aja materinya. Ini dulu nih. Nah, ini dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ke koordinat absolut ya. Jadi semakin jauh titik selanjutnya dari titik origin, maka nilai makin bertambah. Dan jika titik yang makin mendekati, berarti nilai makin berkurang. Ya, kita lanjut lagi ke bagian ini. Apa itu koordinat relatif? Ya, jadi kalau bahasa saya itu adalah titik selanjutnya itu akan menjadi titik origin kembali. Jadi 0,0. Ya, nih saya mau teman-teman cek di bagian komen promnya itu kalau mau buka pakai F2 ya. Nah, nanti dia akan memunculkan seperti ini, AutoCAD text window. Seperti ini. Nah, nanti dia akan nilai tuh, muncul di koordinatnya. First point-nya itu di 5,1 ya. Oh, tadi saya di sini tadi ya. Jadi 1,1, ya. Kemudian 5,1 di sini tadi ya. 5,1, lanjut lagi ke 5,5 tadi ya. 5,5, lalu ke 1,5 ya. Dan X-nya 1, Y-nya 5, lalu kembali ke 1,1. Nah, tuh. Jadi cat baca perintah kita seperti itu ya. Ibarat kita menggambar di buku Elementor Block. Oke, ini gambarnya saya move dulu ya, jadi biar nanti hasil pertama dan kedua. Oke, ini tadi yang pertama kita ya, dengan koordinat absolut. Nah, selanjutnya kita akan buat dengan koordinat relatif. Jadi relatif adalah dia akan menjadi titik origin kembali. Nah, seperti ini konsepnya. Saya masukin perintah lain, ya. Teman-teman cek di komen promnya. Jadi kalau teman-teman gambar selalu cek komen promnya ya. Nah, konsepnya gitu. Gambar, lihat cek komen promnya. Jadi dia lagi masuk perintah apa nih? Ya, kalau misalnya kita klik nih, perasaan saya udah klik, tapi dokumen prompt belum muncul nih, nah, berarti belum masuk perintahnya. Jadi klik dulu. Nah, kalau udah begini, tandanya sudah masuk perintah lainnya. Nah, tadi kan saya main koordinat absolut pakai pagar ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan koordinat relatif dan bikin inputnya nyala, itu bisa langsung masukin aja nilai perintahnya. Ya, di sini saya akan bikin objek yang sama, ya, kayak tadi. Berarti titik pertamanya adalah 1,1, lalu enter. Ya, ini saya maksudnya nggak saya gerakin. Lanjut lagi ke titik keduanya. Titik keduanya adalah, kalau tadi kan 5,1 ya. Nah, kalau di koordinat relatif adalah titik selanjutnya, next point-nya itu adalah menjadi 0,0 kembali. Berarti teman-teman tinggal input aja, nilai bergerak itu apa? Nilai X-nya atau nilai Y-nya. Ya. Nah, kalau kita kan mau bikin garis ke arah kanan nih, berarti nilai yang bergerak itu adalah nilai X, dan nilai Y tidak bergerak. Berarti kita masukinnya adalah berapa? 1, 2, 3, 4. Saya mau dia mentalnya ke titik 4 ya. Nah, ke titik 5. Berarti saya masukin 4,1. Sorry, 4,0 ya. Lalu enter. Nah, tuh. Ya. Ini koordinat relatif. Lalu saya akan buat dia ke atas ya. Berarti yang bergerak adalah nilai Y kan. Nah, titik X-nya tidak bergerak, berarti saya masukin 0.
ya. Kenapa 0? Karena dia tidak ada pergerakan nilai X-nya. Kalau selanjutnya lagi ke koordinat Y-nya, koma, ya. Koordinat Y-nya tadi 4 ya. Kita masukin 4, enter. Nah, ini saya masih belum gerak nih mouse nih. Lanjut lagi ke sebelah kiri. Nah, karena tadi titiknya menjadi origin atau 0,0, berarti ketika dia bergerak ke arah kiri, sumbunya menjadi sumbu min. Ya, dia menjadi sumbu min. Berarti kita nilai X-nya bergerak 4 titik ke kiri, berarti pakai min 4, ya. Lalu koma 0, karena tidak ada pergerakan ke arah Y kan. Lalu enter. Nah, seperti itu. Nah, tadi kalau teman-teman udah mulainya itu dari apa? Kalau teman-teman mulainya itu dari 1,1, teman-teman bisa tekan di sini ada komen sisipan ya. Kalau di AutoCAD tadi kenapa tadi saya bilang teman-teman sering-sering perhatiin komen prompt. Karena di AutoCAD itu ada namanya komen sisipan. Tuh, ini ada close, ada undo. Ya, jadi teman-teman bisa langsung nutup perintah sekaligus mengakhiri dengan tekan C ini. Ya, tekan C lalu enter. Nah, tuh lihat. Nah, jadi kenapa saya tadi bilang ke teman-teman perhatiin komen prompt-nya karena di situ banyak perintah-perintah dia kayak ini ya, kayak rambu jalan lah, kayak marka jalan. Ya, seperti pertemuan saya minggu lalu, saya jelaskan bahwa komen prom ini itu ibarat kata tuh kayak teman-teman mau ke Bandung nih. Jadi misalnya puncak 200 kilo lagi misalnya gitu kan. Atau enggak Bandung 500 kilo lagi. Nah, dia di sini nih komen prom. Ya, di komen prom ada komen-komen sisipan. Seperti itu ya. Nah, itu koordinat yang relatif. Kalau saya tekan F2 ya, ketika untuk memunculkan koordinat apa text window seperti ini, nah lihat dia akan muncul tuh nilainya tuh. Pertama saya tadi masukinnya adalah 1,1 untuk first point-nya kan. Di sini berarti. Yang kedua itu 4,0 kan. Karena bergeraknya nilai X-nya 4, nilai Y-nya 0. Tuh, 1, 2, 3, 4. Tuh, ke sini titiknya. Lalu titik yang keduanya adalah 0,4. Kenapa 0,4? Karena titik X-nya tidak bergerak. Saya pengen dia tetap diam, lalu nilai 4-nya ini bergerak dia ke atas ya. 1, 2, 3, 4. Tuh. Titik selanjutnya di sini. Lalu titik yang ketiganya saya bikin min 4 tuh. Bergerak ke kiri ya, karena tadi saya bilang titiknya tuh menjadi 0,0 lagi, berarti bergerak 3 titik 1, 2, 3, 4. Nah, tuh. Lalu saya tekan C untuk closing perintahnya ya. Ke sini dan mengakhiri perintah. Nah, itu yang relatif. Itu perintah relatif ya. Konsepnya seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa dipahami ya kontekstual dari absolut dan relatif. Oke. Kalau sudah ini koordinat relatif itu koordinat incremental. Yes, betul sekali, benar. Incremental, ya. Jadi teman-teman masuk ke titik nih, misalnya dia mental lagi, ya, ya. Jadi dia akan menjadi 0,0 kembali. Dia bertambah ya. Sorry, kalau incremental tuh setahu saya bertambah. Jadi kalau 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 increment ini jatuhnya absolut. Sorry, Mas Maulana ya. Jadi jatuhnya absolut kok increment tuh. Karena dia makin bertambah makin jauh makin jauh. Gitu ya. Jadi ada absolut, ada relatif. Oke, saya lanjut ya. Ada lagi yang terakhir nih, sebelum kita masuk ke drawing ya. Jadi konsep dulu ya. Jadi ada namanya koordinat polar. Jadi sistem koordinat yang mana penciptaan garisnya itu berdasarkan atas jarak dan sudut ya. Jadi kalau teman-teman punya ini nih, sebentar ini saya share screen-nya saya ini dulu. Saya stop dulu ya. Saya tambahin saya buka dulu ya. Saya buka yang soalnya dulu. Nah, ini ya di geometri. Nah, nih, misal teman-teman nih bikin garis yang kayak gini nih. Nih, dia punya nilai panjang yang 4,6, lalu sudutnya 49 derajat. Nah, gimana nih inputnya kayak gini nih? Tadi kan kalau di sini metode penulisan adalah masukkan nilai jarak plus sudutnya, gitu kan? Jadi tadi udah ketahuan ya kalau teman-teman tadi cek di sini panjangnya jaraknya 4,6, sudutnya 49, ya. Kita akan coba nih, bener nggak jadinya?
Ya, kita akan coba jadinya bener nggak kalau kita masukin 49 derajatnya, ya, atau angle-nya, lalu panjangnya 4,6. Jadi, cara inputnya seperti ini. Ini saya pindahin, ini saya hapus aja ya. Terus saya pindahin. Nah, ini saya taruh sini. Nah, saya misalnya bikin garis nih, teman-teman nih. Ya, first point-nya saya masukin di 0,0. Ya, berarti, eh sorry, 1,1 aja ya. Ger 1,1. Bentar. Nah, saya akan buat nih tadi. Panjangnya 4,6. Ya. Jadi kalau koma untuk desimal di AutoCAD itu pakai titik ya. Kalau koma teman-teman nantinya ntar malah pindah ke TPY. Lalu kalau udah tekan koma, sorry, tekan shift sambil sudut, ya. Nah, ada sudut ini. Tadi kan kalau teman-teman tadi lihat sini kan 49 ya. 49. Nah, kita coba masukin di AutoCAD. 49. Lalu enter. Lalu enter lagi untuk pakai perintah. Nah, apakah sudut yang kita buat ini sudah benar? Ya, kita coba ukur ya. Kita coba ukur. Ya, untuk membuat sudut, untuk membuat dimensi angular itu butuh dua garis ya. Jadi saya di sini bikin garis bantu dulu. Terus saya coba ngasih dimensi di sini. Dimensi ya, dan angular ya. Ketika saya klik sini, saya klik di sini. Oke. Nah, jadinya berapa tuh? 41. Ada yang tahu nggak kenapa? Saya kan pengennya tadi 49 kan? Tuh. Jadinya malah 41 derajat. Nah, ini jadi keliru nih. Jangan teman-teman ntar ngakal-ngakalin, ntar diklik, terus diganti 49 gitu ya. Itu itu tidak boleh ya. Ntar teman-teman ganti 49 derajat gitu loh. Itu nggak boleh. Ya, jadi gambar teman-teman buat itu harus aktual. Ya, harus aktual. Tidak boleh. Karena konsepnya kemarin kita udah jelaskan, kalau di kalau di AutoCAD itu di model ya, kita teman-teman gambar di model itu harus 1:1. Ya, dimensinya tepat, ukurannya benar ya. Jadi gambar teman-teman itu bukan cuma sekedar garis-garis aja, melainkan data. Kan seperti itu. Ya. Nah, jadi kenapa nih? Kok objek yang saya buat padahal tadi saya input sudah benar nih derajatnya. Nah, tadi 49 kan tuh. 4,6, lalu ininya 49. Kenapa jadinya malah 41? Nah, ini pentingnya kita belajar konsep nih, ya. Jadi saya jelaskan sedikit. AutoCAD itu, ya, dia membaca sudut itu kan kita pernah dulu zaman kita sekolah kita pernah belajar ya, bahwa ada yang namanya sudut-sudut istimewa. Ya, sudut istimewa itu kayak 0, 90 derajat, tuh 180 sama 270 kan. Jadi kelipatan increment 90 derajat dia makin nambah terus. Ya, kalau di AutoCAD itu 0 derajat itu ada di sebelah kanan di sini. Jadi 0 ya, kemudian di sini 190 derajat, kemudian di sininya 180, lalu di bagian bawahnya adalah 270 ya. Jadi kalau saya gambarkan dia seperti ini. Nah, kayak gini nih. Ya. Tuh. Jadi dia itu berlawanan arah atau kita nyebutnya counter clockwise. Nah, tuh. Ya, saya tulis tiket namanya CCW ya. Atau sebutnya adalah counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Nah, tuh ya. Jadi kalau teman-teman baca perintahnya tadi ya, gimana nih? Saya berapa masukinnya nih? Ya, dia kan nolnya di sini nih. Nolnya di sini. Nah, berarti ketika dia bergerak 0 tek 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 terus 30 derajat, 70 derajat, tuh kan 90 derajat, 130, 135, 180, 270 kan, kemudian kembali ke 0 atau 360. Nah, berarti berapa nih saya input nilai di AutoCAD nih? Coba dong teman-teman di kolom komentar. Coba kita agak brainstorming malam ini. Berapa teman-teman? Berarti saya masukin sudutnya berapa? Apa saya masukin 49 lagi? Coba berapa nih saya mesti masukin nilainya? 41. Oke. 59. Oke. 41. Oke. Oke, sip. 41 Mas Faris 59. Oke. Lalu Mei 41 ya. Ansari 41. Dalam 57. Jadi Mas di Santoso 41. Oke, jawabannya benernya adalah benar 41 ya.
41 jawaban yang benar. Ya. Nah, 41. Ya. Jadi teman-teman udah dapat konsepnya ya. Seperti itu ya. Mas Arman juga ya. Nah, tuh konsepnya seperti itu ya. Jadi kenapa kenapa 41? Karena kita bisa baca di gini. Dari sudut istimewa, ini kan 90 nih. Ya, kemudian dia 49 kan. Nah, berarti kan ketika dia kita kan mesti tahu dulu kan nilai ini kan. Sedangkan di gambar nggak tertera nih nilainya. Nah, berarti teman-teman nyarinya gimana? Ya udah sudut istimewa itu dikurang atau ditambah. Ya, karena di sini diketahui 49, terus ini 90, ya berarti kita ngitung ke sini ya. Nah, gitu. Jadi 90 dikurang 49, jadinya 41. Kita coba ya, bener nggak nih? Garis yang kita buat itu tadi di benchnya benar ya. Oke, kita coba. Kita ulangi nih. Ini saya hapus dulu ya. Ini jumbo banget nih. Ya, ini ada trik lagi nih, trik cara ngecilin dimensi. Mungkin teman-teman ada yang dimensi ngecilinnya tuh ya kan ide ya. Di sini kemudian dimodify ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang ngecilin lainnya ini diubah, semua row tuh diubah semua, terus ke teks diubah semua ya. Saya kasih tipsnya yang sangat simple. Teman-teman masuk ke bagian fit, cek di bagian scale ini, ada use over scale, ini teman-teman kecilin aja nih. Misal teman-teman mau ngecilin 10 kali lipat, ya udah 0,1. Klik OK, klik close. Tuh lihat, dia langsung rapi kan? Tuh, langsung rapi dia. Ya, raw head-nya rapi, teksnya rapi, tuh. Jadi teman-teman nggak harus kayak ngubah semua, ngecak-ngecakin bener apa enggak. Ya, jadi itu tips dari saya, klik D enter. Teman-teman misalnya mau adjusting dimensinya, ya, teman-teman nggak usah ini diubah, ini diganti, ini diganti, ini diganti. Kemudian ini diganti juga nggak usah. Masuknya ke bagian fit, lalu ini ganti. Nanti dia akan ubah semua. Ya, oke, kita coba lagi tadi ya. Tadi kita coba lagi. Ini saya hapus ya. Dimensinya lalu objek ini saya hapus. Ya. Kita masuk lagi ke bagian lain. Ya. Saya masukin lagi ke ini 1,1. Ya. Tadi panjangkan 4,6 ya. 4,6. Kemudian shift simbol sudut 41. Ya. Enter. Lalu enter lagi untuk perintah. Cek di F2. Nah, sudah benar ya. 4,6. Kemudian 1,1. Sama apa satu ya tadi. Kita coba ukur. DAN. Enter. Nah, saya klik 1, 2. Nah, sudah 49 ya. Oke. Untuk teman-teman yang jawabnya benar, luar biasa ya. Ya. Berarti udah dapat konsepnya nih, udah dapat pemahamannya. Ya. Jadi ini dulu nih kita pahami nih, sebelum kita belajar cara bikin garis kotak sebang itu gampang. Ini dulu dipahamin. Kalau ini dipahamin, teman-teman mau nyebrang software apa aja bisa. Mau nyebrang software Revit, mau nyebrang software auto apa SketchUp ya. Karena konsepnya di AutoCAD dulu dia. Ya, mau nyebrang ke Revit, mau nyebrang ke SketchUp, kemudian 3ds Max itu sama konsepnya seperti ini. Ya, kalau di settingan default ya, settingan ini nggak macam-macamin lah gitu loh. Kan kadang-kadang ada juga yang user kemudian settingannya macam-macamin. Kalau saya lebih suka yang pakai yang apa yang ini aja lah, yang murni-murnian aja. Ya. Nah, oke. Untuk koordinat-koordinat nih, ada yang mau tanya nggak? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak untuk koordinat absolut, relatif, dan polar? Terus dong di kolom komentar. Kalau cukup kita lanjut nih. Ya, jadi kita udah paham dulu nih. Udah saya jelaskan semua, teman-teman juga ya udah bisa ngikutin, udah oke. Oke, komen lanjut. Kalau lanjut kita masuk ke bagian row nih, penjelasan row. Sama nanti saya kasih tips-tipsnya ya, biar teman-teman gambar tuh jadi lebih cepat. Kalau mechanical pakai coordinate juga, yes, betul, pakai coordinate juga. Benar, Mas Fajar Sidik ya. Itu mau nyebrang otoris apa aja, mau pakai Inventor, mau eh, Civil 3D. Wah, itu apalagi ya kalau udah main-main yang otomasi gitu ya. Civil 3D, eh, kemudian Inventor, itu pasti mainnya ini. Ini dulu, ini basic banget soalnya. Jadi teman-teman tahu, misalnya teman-teman bikin garis nih, kok garis garis yang saya bikin kok mental gitu ya.
Nah, itu tahu penyebabnya karena mungkin pointingnya keliru atau enggak baca koordinatnya keliru. Pak, maaf, mau rubah ukuran angka dimensi di mana? Saya ketinggalan. Mau rubah ukuran angka dimensi. Maksudnya tadi ini ya, apa besar kecilnya ya? Kalau untuk besar kecilnya, teman-teman itu Mas Maulana Yusuf bisa begini caranya. Ya, ketik D untuk setting dimensi, enter. Lalu kan akan muncul nih kotak dialog dimension style. Ya, kita pilih di modify. Nah, teman-teman cek di bagian fit. Nah, di bagian fit ini nih. Nah, jadi teman-teman nanti pilihin aja nih, mau gedein, mau kecilin. Yang contoh nih kan, tadi dimensi saya masih segini nih. Saya cuma ganti ini aja udah. 0,5, saya klik OK, saya close. Nah, lihat, dia langsung otomatis membesar. Ya, mungkin ada teman-teman yang ngecilinnya, nyetingnya semua diubah gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, sama-sama Mas ya. Oke, komen dong. Lanjut, kalau kita mau ini ke bagian row ya. Mungkin ada mau tanyakan lagi, ya. Kalau lanjut kita, teman-teman silakan klik di komen komentar lanjut ya. Kalau ada mau tanyakan lagi, silakan tanyain dulu sebelum saya masuk ke materi selanjutnya. Kemarin kita udah ini juga ya, udah belajar tentang kontrol kontrol ini ya, eh, objek ya, zoom in zoom out ya. Kemarin udah zoom in zoom out udah, kemudian seleksi objek dari kanan ke kiri itu apa ya? Dari kanan ke kiri itu namanya crossing window ya, dari kanan ke kiri. Warna hijau kan, kena dikit aja dia akan langsung terseleksi. Nah tuh. Tapi kalau misalnya dia cuman kena sedikit, nah kalau dari kiri kanan namanya nih selection window harus semua dulu baru kena ya. Oke, Mas Faris ya, untuk set dimensi ya, saya tekan, saya ini saya di komen aja ya, komentar D, D enter, lalu pada kotak dialog, pilih modify, lalu pada tab fit, pilih scale overall. Nanti ya, Pak itu garisnya biar bisa warna hijau gimana Pak ketika mengaktifkan line? Oh ininya apa crosshairnya ya. Saya setting sendiri sih itu. Caranya gini kalau teman-teman mau nyeting garis hijau ini ya. Jadi ketik OP, option, enter. Nah, nanti ketika muncul kotak dialog option, teman-teman ke display. Nah, itu pilih yang bagian colors. Nah, nanti pilih ini nih. Ada namanya crosshair. Tuh, ini. Nah, ini saya ganti jadi hijau. Jadi kalau mau ganti jadi warna ungu juga boleh ya, biar cute gitu. Nah, tuh, jadi ungu tuh. Nah, ini ya. Jadi warna ungu. Kalau saya pakai warna hijau. Option lagi, display, colors. Ya, ini saya ganti menjadi warna hijau. Jadi biar beda aja. Takutnya kadang-kadang kan kalau saya bikin garis kan warna ini ya. Kalau saya bikin garis tuh kadang warna putih, kok warna putih. Jadi saya nggak ngeliat garisnya yang mana gitu loh. Jadi saya bikin warna hijau jadi biar beda aja. Itu Mas Ilham ya. Ini crosshairnya saya ganti sih. Oke, saya lanjut ya. Untuk materi selanjutnya, saya masuk ke bagian row nih. Saya masuk ke bagian row. Ya. Nah, nah ini nih, ini baru nih kita masuk ke draw nih. Jadi kemarin saya sempat jelaskan ya bahwa penggunaan software CAD itu teman-teman gak usah yang ribet-ribet jauh-jauh dulu. Wah, gini saya mau bikin tank nih, saya mau bikin apartemen, tak dulu. Ya, ini dulu nih. Ini konsepnya dulu. Kalau teman-teman udah paham konsep, mau dikasih gambar apa aja itu juga bisa bikin. Ya. Nah, kita masuk ke sini nih. Jadi ini ada penggunaan tabelnya, ya. Ada panel draw, ada panel modify, sama panel anotasi. Ya, sesuai dengan konsep yang kemarin kita pelajarin, bahwa untuk bikin AutoCAD itu sama. Kayak kita bikin gambar di ini ya. Kita bikin kotak dulu, misalnya. Terus kita bikin segitiga, terus ditambahin gitu kan, objek jadi rumah.
Nah, di AutoCAD juga sama, konsep seperti itu. Nah, ini ada perintah-perintah basic ya, perintah-perintah basic di AutoCAD ya, seperti ini. Ya, ada line, polyline, saya bikin di sini ya, biar lebih enak penjelasannya. Jadi, untuk di sini ada line ya. Jadi line ini perintah yang digunakan untuk membuat geometri berbentuk garis bersegmen. Jadi kalau teman-teman bikin objeknya kayak geometri tertutup, dia tidak menjadi satu kesatuan, tapi pecah gitu loh. Ya. Jadi bisa berbentuk vertikal ya, secara vertikal ya, secara sumbu X ya, ini sumbu X itu vertikal. Kemudian sorry, vertikal itu yang ke atas ya, sorry, yang ke arah Y. Kemudian horizontal ke arah X maupun miring tadi ya, atau dia punya sudut. Nah, bagaimana cara metode aplikasinya? Teman-teman bisa klik icon line ya, di sini line, diklik, lalu klik satu kali pada drawing area, bebas mau di mana aja. Kemudian geser mouse-nya dan masukkan nilai panjang garis yang teman-teman mau buat. Lalu tekan enter dua kali untuk mengakhiri perintah. Ya, teman-teman bisa kalau misalnya posisi seperti ini, ya teman-teman bisa arahkan dulu kursornya ke arah sini. Ya, lalu tekan apa scrollnya biar dia jadi gambar tangan gitu ya. Jadi dia menggeser lembar kerja kita. Ya, ini saya ukur dengan measure, kemudian ini ada di stand. Ya, saya ukur dari sini ke sini. Panjangnya adalah 10. 10 apa? 10 mili. Ya. Nah, kenapa kok 10 mili Pak Dayat? Ya, karena di sini kita bisa cek ya di main DWG units kemarin ya. Di pertemuan kemarin kita udah bahas cara mengecek units yang kita gunakan. Nah, tuh milimeter ya. 3. Ini 10 mili yang kita gunakan. Nah, ini saya close lagi. Lanjut. Ya, teman-teman bisa praktekkan caranya gimana. Ini saya klik line. Ya. Lalu sedikit tanya tuh, first point-nya di mana ya. First point-nya saya arahkan ke sini. Ya, saya klik ya. Klik icon line, lalu klik satu kali pada drawing area. Nanti teman-teman bebas nih, mau arahin kemana. Ya, teman-teman bebas mau arahin kemana nih. Di sini saya mau arahin ke arah kanan ya. Jadi saya mau bikin kayak di bawah ini. Saya arahin ke arah kanan, kemudian masukin nilainya 10, lalu enter. Nah, tuh. Kalau teman-teman mau melanjutkan next point-nya di mana, lanjutin. Tapi kalau sudah, tekan lagi enter untuk mengakhiri perintah. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Saya ulangi lagi. Klik line, arahkan ke sini, ya. Arahkan ke drawing area satu kali, geser, masukin nilainya 10, lalu enter satu kali. Kalau teman-teman mau lanjutin, silahkan. Tapi kalau udah, tekan lagi enter untuk mengakhiri perintah. Nah, teman-teman udah menciptakan garis dengan panjang 10. Ya. Nah, ini kalau di AutoCAD nih ada nih, namanya kotak biru-biru gini nih. Ya. Ini namanya grid. Ya. Saya tulis di kolom komentar. eh, Kotak biru. Kotak biru itu namanya grid. Ada objek. Nah, dia. Jadi grid ini tuh teman-teman nanti dikasih tahu sama CAD tuh kayak titik tengahnya di mana sih? Terus titik endpoint-nya di mana sih? Titik akhirnya di mana gitu. Nah, tuh. Ini nanti berpengaruh terhadap ini, terhadap kepresisian gambar teman-teman buat. Ya, misal teman-teman mau menyambungkan, misal teman-teman mau lanjut nih, klik line, gitu kan. Terus teman-teman klik di bagian sini. Ya, ya teman-teman nih kalau misalnya harus nyala dulu ya. Ini namanya snap. Tuh, yang kotak hijau ini namanya snap. Ya, kalau ini harus nyala ya, objek snap ini harus nyala. Teman-teman perhatiin nih, di bagian command prompt ini saya kalau mau nyala matiin tekan F3 ya. F3 itu untuk menyalakan atau mematikan objek snap. Ya, F3 on off objek snap. Nah, ini kalau ini wajib nyala ya, nggak boleh mati. Karena kalau mati nanti teman-teman gambarnya jadi nggak presisi. Ya, saya ulangi, klik line, ya teman-teman arahkan dulu ke sini. Nah, baru teman-teman lanjutin gambarnya ke atas seperti ini. Nah, misalnya teman-teman bikin ke atas 5, enter, geser lagi, bisa teman-teman menempel ke sini kan. Nah, pastikan dia ini muncul. Nah, kalau di gini baru diklik. Lalu enter untuk memakai perintah. Tuh, jadi ya, tuh seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau bikin objek garis harus nyala dulu. Nah, di mana teman-teman kalau ada yang nggak nyala misalnya, teman-teman bisa tekan OS. Nah, di sini saya mau kasih tips and trick juga, ya. Ini namanya object snap, atau kalau mau nyalain pakai F3 ya. Ini wajib nyala dan teman-teman nggak perlu nyalain semua seperti ini.
Nah, nggak perlu nyalain seperti ini semua, ya. Kenapa? Karena gini, kalau speed teman-teman itu udah mulai meningkat ketika menggunakan AutoCAD, nanti teman-teman bisa salah pilih step-nya. Misal, teman-teman mau ngambil endpoint atau titik ujung dari suatu entity. Tahu-tahu yang klik itu bukan endpoint-nya, tapi nearest-nya. Nah, seperti itu. Jadi, jangan nyalain semua, ya. Cukup yang dinyalain itu apa? Cuman 5 aja. Ya, ini saya clear all, ya. Berarti posisi tidak ada yang aktif kan? Nih, yang wajib nyala adalah endpoint, ya. Kenapa endpoint? Karena dia ujung entity kan. Yang kedua, midpoint, ini wajib nyala untuk teman-teman ngepick tengah dari suatu objek. Kemudian center, ya. Ini fungsinya untuk ngepick tengah dari suatu lingkaran, centernya. Kemudian apalagi kuadran, kuadrannya untuk ngepick titik puncak dari suatu lingkaran dan intersection. Dah, untuk ngepick kalau ada objek yang saling bersinggungan. Cukup ini aja, ya. Jadi endpoint, ya, saya klik di kolom komentar ya. Teman-teman bisa nanti kalau nonton videonya bisa dipelajarin lagi. Endpoint, midpoint, ya. Lalu center, kemudian kuadran, dan intersection, ya. Wajib nyala. Nah, ya. Gimana? Mungkin teman-teman ada yang gambar udah pernah pakai AutoCAD terus dinyalain semua. Coba dong di kolom komentar. Sama saya juga pernah ya, saya juga pelaku utama aku dulu waktu baru-baru belajar AutoCAD. Ternyata saya pernah kok gambarnya nggak presisi gitu ya. Ternyata saya salah ngepick tuh loh. Saya salah ngepick snapnya. Ya ternyata gambarnya terlalu terburu-buru ya kalau speednya teman-teman gambar. Karena kalau gambar tuh Mas Rega ya sama, saya juga sama Mas. Jadi untuk saat ini kedepannya teman-teman nggak perlu nyalain semua. Tapi gimana nih? Mas saya butuh tangen gitu loh, misalnya untuk ngambil titik yang bersinggungan misalnya. Teman-teman bisa pakai shift kemudian klik kanan. Itu temporary snap. Ya, temporary snap. Misal klik oke dulu ya. Ya, misalnya saya mau ngambil shift, tekan shift ya, lalu klik kanan. Tuh, nanti muncul tuh temporary snap-nya. Ini cuma aktif satu kali doang. Jadi ini nanti nggak mengganggu pekerjaan teman-teman. Ya, nanti nggak mengganggu pekerjaan teman-teman jadinya. Jadi presisinya tetap terjaga, ya. Lalu apa gambarnya juga nggak ngaco gitu loh. Ya, jangan lupa bahwa gambar yang kita buat itu harus presisi ya. Oke, lanjut untuk line sudah cukup ya. Tadi teman-teman mungkin udah mengaplikasikan sendiri di laptop masing-masing atau di PC masing-masing. Saya akan lanjut tadi ke bagian modify. Sorry, ke polyline. Ya, jadi polyline ini perintah digunakan untuk membuat geometri berbentuk garis geometri tertutup. Ya, pengaplikasiannya sama persis kayak line, nggak ada beda. Cuman objek yang dihasilkan itu berbeda. Ya, contoh saya bikin objek dengan menggunakan line. Ya, kotak aja di sederhana. Saya bikin ukurannya 5 kali 5 ya. 5, kemudian 5 lagi, kemudian 5 lagi, dan saya close. Nah, ini pakai line nih tadi kan. Nah, ini saya sekarang pakai polyline sekarang. Saya buat, ini 5, ke bawah 5, ke kiri 5, dan ini saya close. Nah, apa nih membedakan nih? Ketika teman-teman seleksi. Berarti nih, kalau teman-teman seleksi dari kanan ke kiri dengan crossing window seperti ini, kena dikit aja. Nah, lihat, keempat entity-nya kena semua. Tapi, kalau teman-teman klik di bagian kanan, ya, objek lain tadi, seperti ini. Nah, lihat, objek ini nggak kena kan? Nah, itu bedanya line dengan polyline. Seperti itu. Jadi, saran saya bisa kasih masukan ke teman-teman. Jika membuat objek geometri tertutup, gunakan polyline. Ya, saya biasanya menggunakan line itu hanya sebagai penunjuk aja. Ya, saya tidak pernah membuat objek tertutup dengan menggunakan line. Itu ya. Dapat lagi nih insight baru nih, mungkin teman-teman juga udah pernah pakai CAD ya. Lalu masuk lagi ke bagian rectangle nih. Rectangle ini fungsinya untuk membuat kotak. Ya. Loh, mestinya tadi bikin pakai line juga bisa gitu kan? Memang bisa itu loh. Tapi gini, seorang drafter itu tuntut untuk bisa menghubungkan pengetahuannya satu dengan yang lain. Ya. Jadi teman-teman gambarnya udah mulai cepet nih, gitu kan? Gambarnya udah mulai cepet. Kalau misalnya oh ada objek ini, ya udah bikin pakai rektang aja, sampai pakai pakai line gitu kan.
Nah, ini apa metode aplikasinya di sini ada perintah menggunakannya. Dari konsepnya adalah dia menggunakan titik awal ya panjang X dan titik kedua panjang Y. Di sini saya coba saya klik ya rektang di sini rectangle. Lalu teman-teman klik di bagian sini nih. Terus saya klik, sikat tadi nih di comment prompt apa di direct inputnya specify first corner. Ya, klik dulu. Jadi jangan langsung masukin nilainya. Kalau masukin nilai nanti dia sikat itu udah di liar titiknya. Ini klik dulu, kemudian geser seperti ini. Nah, kalau udah muncul ya garisnya, baru teman-teman masukin nilai apa dulu? Konsepnya apa tadi? XY. Berarti ketika teman-teman masukkan nilai pertama, itu akan menjadi nilai horizontalnya dulu. Ya, lalu koma, masukin nilai kedua. Baru dia akan menjadi nilai yang vertikal. Ya, berarti saya misalnya saya mau bikin objek nih. 5, oh jangan 5 deh. 8,4. Persegi panjangnya horizontal apa vertikal? Ayo, kita coba ya. Saya masukin nih 8,4 ya. Jangan lupa berarti ini adalah nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Ketika saya enter berarti arahnya jadi panjangnya ke arah horizontal. Tuh. Nah, gitu ya. Betul Mas Ansari, betul. Nah, konsepnya udah tahu kan? Nah, jadi gitu. Kenapa kita mesti paham dulu paham tadi konsepnya ya. Jadi kalau ini teman-teman bikin rektang nih, kok jadinya malah kalah jalan ke atas sih terus teman-teman kotak lagi gitu kan. Ya itu karena mungkin teman ngikut nilainya keliru. Ya, di sini saya ulangi lagi. Saya akan bikin dengan nilai yang berbeda ya. Jadi saya masukin dulu 4-nya, lalu saya masukin 8-nya. Ya, bisa klik, masukin tadi 4,8. Lalu enter. Nah, tuh. Ya, jadi nilai pertamanya adalah 4 secara X, lalu 8 secara Y. Nah, itu konsep ya. XY, 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 dan XY. Itu sampai hari kiamat nggak bakal pernah berubah konsepnya. Ya, karena itu sudah hukumnya hukumnya ini matematika tuh. Oke, tadi udah untuk rektang ya, untuk line, polyline, rektang. Kemudian kalau teman-teman ada kena tanya aja ntar ya, ketika saya menjelaskan boleh. Nanti saya tampung pertanyaannya. Di sini ada circle, ya. Circle itu perintah digunakan untuk membuat geometri bentuk lingkaran. Ya, konsepnya defaultnya menggunakan titik center, ya. Ini konsepnya kayak teman-teman bikin lingkaran nih, tapi pakai jangka. Jangka itu kan ada dua kan, ada yang jarumnya, ada yang pensilnya. Ya, berarti teman-teman titik kalau mau bikin di kertas itu kan tancapin dulu dong jarumnya, baru teman-teman pakai garisnya gitu kan, pakai pensil gitu kan. Nah sama di AutoCAD juga begitu. Ya, kalau teman-teman bikin circle, defaultnya itu adalah radius defaultnya. Ya, teman-teman klik di arah circle ini. Ya, di AutoCAD itu ada 6 metode untuk buat lingkaran. Ya, ini ada pull down menu. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi di sini saya jelaskan dulu defaultnya aja ya. Saya buat di sini circle. Kalau saya bikin di sini, ya bawahnya. Ini saya klik di drawing area, sih kan ada tuh specify center point for circle. Nah, dia nanya dulu nih titiknya di mana. Klik aja dulu. Nah, baru teman-teman geser. Nah, dia akan nanya di radiusnya tuh. Nah, baru kita masukin 2,5. Lalu enter. Nah, tuh. Suatu kita akan bikin objek dengan lingkaran radius 2,5. Ya, itu konsep ya. Circle. Ya, saya klik lagi, saya ulang lagi. Ya, teman-teman saya nih, kalau teman-teman mau batalin perintah pakai escape ya. Untuk batalin perintah pakai escape. Ini tekan circle. Ya, klik drawing area, geser, masukin 2,5, lalu enter. Nah, tuh. Oke, gimana kalau kasusnya saya mau bikinnya pakai diameter Mas Daya tuh? Nah, teman-teman arah ke sini. Klik circle, ya. Lalu teman-teman klik dulu aja di drawing areanya. Perhatiin, komen sisipan, jangan lupa. Cek di bagian komen prompt ada diameter tuh. Ya, ini diklik aja. Ada teman-teman bisa tekan D, enter. Lalu teman-teman masukin nilai diameternya. Saya mau bikin diameternya biar sama kayak yang tadi 5, enter. Nah, tuh, ya. Itu konsepnya. Untuk bikin objek lingkaran. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan aja ya. Ketika saya menjelaskan. Nah, ini ada lagi hatch. Jadi 1, 2, 3. Ya, rektang tadi juga sudah. Ini hatch. Nah, hatch ini adalah untuk bikin pola ya. Ya, teman-teman mau bikin pola nih, arsir. Ya, teman-teman nggak usah bikin line berkali-kali kayak gini ya. Jadi CAD sudah menyediakan cara yang pola ini digunakan ya. Ya, di sini saya coba copy kotaknya aja.
seperti ini. Nah, teman-teman bikin hatch nih. Di mana perintahnya? Ada di bagian draw, di bagian sini. Nah, ini hatch ya. Ini teman-teman klik hatch-nya. Ya, lalu teman-teman arahkan ke sini. Nah, tuh, teman-teman, di sini ada pattern, ya. Teman-teman silakan klik polanya di sini, tuh. Nah, ini teman-teman bisa pilih polanya bebas di sini, terserah dengan kebutuhan. Ini ada pola bata juga ada, kemudian pola arsir apa konkret ya, coran juga ada, pasir juga ada. Di sini coba saya bikin pakai aircon ya. Nah, ini terlalu kenapa jadi putih? Karena dia terlalu rapat. Saya akan coba buat dia menjadi lebih renggang. Ya, di sini scale-nya saya coba kecilin menjadi 0,1. Ya, ini scale ya, teman-teman marahin. Nah, tuh hedge pattern scale. Kemudian saya arahkan ke sini. Ada masih terlalu rapat juga. Coba 0,01. Bentar. Nah, lihat sudah muncul tuh. Ya, ini saya klik, lalu enter untuk mengambil perintah. Tuh. Nah, ini pola coran ya. Kok pola konkretnya ini apa batu splitnya, lalu ini corannya. Ya, ini perintah yang digunakan untuk membuat arsiran atau pola arsir ya. Nah, terakhir adalah poligon. Poligon ini digunakan untuk membuat segitiga. Ya, perintah digunakan untuk membuat polygon tertutup. Dia mempunyai semua sisi dengan jumlah sisi minimal 3 dan maksimalnya 1024. Ya, caranya gimana metode aplikasi ini? Teman-teman di sini, di bagian sini. Dia satu rumah nih, satu kontrakan sama rectangle. Nah, jadi ini ada kalau ada tanah seperti ini ya, sebutnya adalah puluhan menu. Tuh, ada rectangle. Tuh. Sorry, rectangle. Polygon ya. Polygon. Ya, teman-teman masukin sisinya. Tadi minimal 3 kan, sama bikin segitiga berarti. Tekan 3, enter. Nah, teman-teman klik di bagian edge nih. Ya. Lalu di sini ketik E untuk edge, enter. Nah, teman masukkan first point-nya. Nah, tuh. Biasa saya mau bikin dia sisinya itu ada 5. Berarti 5, 5, 5 gitu kan. 5, enter. Teman-teman cek. Nah, tuh. Jadi 5, 5. Nah, itu cara bikin objek segitiga ya. Dengan menggunakan poligon. Ya, klik di sini poligon. Ya, masukkan sisi yang teman-teman mau buat. Saya misalnya mau bikin sisinya ada 6, ada 5 deh. Enter, kemudian klik enter. Kemudian teman-teman bisa klik berapa nilai sisinya. Taruhlah misalnya 5, enter. Nah, ini teman-teman bisa bikin 5, 5, 5, dan 5. Nah, seperti itu ya. Itu untuk cara membuat geometri di AutoCAD. Ya. Nah, jadi dari objek-objek yang teman-teman buat seperti ini nih, ya teman-teman bisa membuat objek-objek yang lebih kompleks di AutoCAD. Ya. Konsepnya apa? Konsepnya adalah tinggal menambahkan, mengurangi, atau menggandakan. Ya, atau teman-teman menggandakan. Seperti itu konsepnya. Nah, jadi kenapa perintah, teman-teman perhatiin nih, kenapa perintah modify itu lebih banyak di AutoCAD dibanding perintah draw-nya? Ya, karena memang kita di objek-objek yang primitif seperti ini teman-teman modifikasi. Ya, nah setelah dimodifikasi, udah bikin draw-draw-nya, teman-teman tinggal tambahin aja. Oke, untuk draw saya cukupkan. Ya, untuk draw saya cukupkan. Teman-teman ada mau tanya nggak untuk perintah draw? Cukup? Kalau cukup, saya lanjut ke modify materi kita terakhir malam ini. Ya, oke lanjut ya. Ini materi kita terakhir ya malam ini. Jadi teman-teman bisa surput kopinya dulu aja ya. Fungsi arsiran itu untuk apa, Pak? Nah, misalnya gini, dia lebih banyak untuk misalnya teman-teman buat legend ya. Legend. Kan kalau kita bikin gambar denah nih, misalnya saya mau bikin kayak gini. Kalau di gambar teknik ya, pasti dia akan menunjukkan apa contoh-contoh pola ya. Di sini saya perhatikan ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari gambar kerja yang dibuat di kelas saya ya. Ya, jadi dibuatkan jadi portofolio juga. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, bisa teman-teman bikin ini nih, mau bikin pola rumput seperti ini. Ya, misalnya teman-teman bikin pakai line itu kan, ya, agak lama juga. Atau membuat pola seperti ini. Ya, ini teman bisa dapatkan di arsiran tadi, di heads tadi. Nah, tuh. Atau pola seperti ini, ya, kolom ya. Atau di kolom seperti ini, ya. Lalu ada besian seperti ini, ya, teman-teman bisa gunakan pakai arsiran tadi. Ya, ini ada jendela, pintu, dan sebagainya. Ya, ini gambarnya sudah, ini gambar yang dibuat di kelas saya ya. Ini dibuat oleh siswa-siswa di kelas saya. Ini ada hasil akhirnya ya.
Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini di modeling kita membuat ukurannya 1:1. Nanti kalau untuk penyajiannya teman-teman masuk ke bagian landscape seperti ini. Tuh. Jadi sini sudah ada kopnya, nampaknya apa ya, memberi tugasnya saya. Nah, ini gambar-gambar kerjanya seperti ini. Potongan, teksnya seperti apa, dimensinya seperti apa, dan ini sesuai dengan ketentuan ISO. Ya, ya, ketentuan. Jadi kemarin kan pas lagi di forum, di Facebook, di WhatsApp ada nanyanya, Pak, apakah gambarnya sesuai dengan ISO? Yes, sesuai. Ya, bahkan sampai ke tahap bikin kopnya. Ya, bahkan sampai ke tahap bikin kopnya itu juga sesuai. Oke, ini saya close. Saya lanjutkan ya. Oke, sorry. Eh, Oke, masuk ke bagian modify ya. Masuk ke bagian modify, materi kita terakhir malam ini. Ya, teman-teman bisa istirahat ya dengan pengetahuan baru hari ini ya. Oke, terakhir ini saya masuk ke bagian move ya. Nah, jadi move ini adalah perintah yang digunakan untuk memindahkan objek ya. Jadi misal teman-teman ada objek nih, mau mindahin. Awalnya tadi kotaknya di sini. Nah, saya pengen objeknya, sorry, ini dikit. Misalnya di sini kan, kotaknya nih. Terus saya pengen pindahnya jadi di sini. Nah, itu teman-teman bisa pakai perintah move ya. Jadi perintah move adalah perintah yang digunakan untuk memindahkan objek ya. Metodenya gimana? Teman-teman klik icon move di sini, klik move, lalu select objek di sini seperti ini, klik, lalu enter. Nah, dia akan pilih nih, klik base point. Base point ini adalah titik acuan atau titik angkut. Teman-teman mau mindahnya pakai apa nih? Kalau mau jadi seperti ini, berarti titik angkutnya di mana? Di sini kah? Di sini kah? Atau di sini? Atau di sini? Coba komen. Di mana? Di pojok kanan bawah, di pojok kiri bawah, pojok kanan atas, atau kiri atas? Coba teman-teman komen. Kanan bawah. Nah, kanan bawah benar ya Mas Ahmad ya? Berarti base point-nya di kanan bawah ya. Ya, jadi ketika dia nanya base point-nya ya, spesifik base point, kita pilih kanan bawah. Seperti ini. Nah, baru kita angkut dia, pindahkan, lalu jangan lupa apa? Snap-nya. Perhatikan. Nah, ketika menulis seperti ini, baru teman-teman klik. Nah, tuh. Sama kan jadinya? Nah, itu ya. Itu cara pengaplikasian penggunaan move di AutoCAD. Oke, saya ulang lagi ya tadi ya. Saya ulangi. Tadi ini ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan, klik icon move, ya, seleksi objek, ya, klik icon move, seleksi objek, enter, ambil base point di pojok kiri bawah, lalu pindahkan ke tempat yang mau teman-teman mau pindahin. Misalnya sini, klik. Nah, sama kan seperti ini ya. Nah, itu cara untuk pakai perintah move, ya. Jadi, titik angkutnya, jangan lupa, ya. Itu untuk perintah move. Lanjut ke bagian copy. Jadi, copy ini adalah perintah yang digunakan untuk menggandakan objek, ya. Metode aplikasinya seperti apa? Metode aplikasinya adalah teman-teman klik bagian copy ya di sini ya. Lalu saya pilih objeknya seperti ini, enter dan pilih base point-nya. Base point-nya di mana nih? Saya mau dia jadi seperti ini. Berarti base point-nya di kanan bawah, kiri bawah. Tolong bantu saya nih. Takutnya saya keliru. Di kiri atas, oke. Mas Maulana ya, oke. Saya coba ya. Sambil base point-nya kiri atas. Nah, saya tempelin di sini ya. Kanan bawah juga. Nah, betul. Kanan bawah juga. Di bagian sini ya. Nah, tag, tag, tag. Nah, seperti itu. Ya. Oke, Mas Ansari, Mas Maulana, thank you ya. Jadi bantu saya nih. Jadi perintah digunakan untuk menggandakan objek ya. Metode aplikasinya adalah klik icon copy, lalu seleksi objeknya, enter, lalu klik base point, dan pindahkan objek pada titik yang teman-teman inginkan. Nah, seperti itu ya konsepnya ya. Itu untuk menggunakan perintah copy. Ya, seperti itu. Jadi kalau konsep di AutoCAD itu saya buka sedikit. Jadi ini ada materi yang dibuat oleh dosen ITB ya. Jadi saya juga belajar dari modul ini juga. Di sini ada menyatakan bahwa ini prinsip-prinsip dalam penerapan standar CAD-nya. Di sini di nomor apa? Nomor 2 ya. CAD adalah perangkat untuk koordinasi. Tuh. Karena dia berupa data, maka koordinasi antar data itu menjadi salah satu keunggulan AutoCAD. Ya.
Objek-objek yang serupa tidak perlu digambar ulang, sehingga mengefektifkan waktu pengerjaan. Nah, tuh, itu ada di prinsip-prinsipnya tuh. Ya, teman-teman ada yang mau modulnya nggak? Kalau ada mau, nanti saya kirim nih. Ya, coba kolom di kolom komentar kalau mau. Nanti saya kirimin modulnya. Nah, ini ya, jadi prinsip-prinsip software di CAD seperti ini nih. Tuh. Pertama, CAD itu tidak hanya sekedar mengganti meja dan mesin gambar. Ya, jadi teknologi CAD tidak akan efektif bila teman-teman hanya merupakan perangkat pengganti mesin gambar. Jadi harap diingat bahwa objek yang digambar tuh itu lebih dari sekedar kumpulan garis merupakan data. Ya, jadi yang kedua tadi ya, teman-teman tidak perlu menggambar objek yang sama. Ya, kalau kita gambar manual kan di kotak sini, kita bikin lagi di sini kan. Jadi kalau AutoCAD itu cuman copy aja udah. Yang ketiga adalah CAD itu pada ukuran kertas. Nah, oke. Oke, nanti saya kirim ya. Nanti teman-teman bisa baca untuk masukan. Siap, nanti saya kirim di grup aja ya. Nanti saya kirim di grup ya. Nah, tuh. Jadi pembuatan model di CAD tidak sama dengan menggambar manual ya, dengan ukuran tertentu. Jadi dengan CAD kita dapat merancang dan menggambar dalam lingkup yang lebih jauh luas. Jadi kalau teman-teman di model mau bikin peta gambar Indonesia, udah bikinnya satu baris satu gitu. Kalau kita digambar ke atas kan ya skalain dulu kan. Gitu. Nah, ini ada nih. Proses percetakan menggunakan CAD pada dasarnya adalah mengambil bagian terus snapshot dari model yang kita gambar. Jadi screenshot yang ada di model, taruh di layout, diskalakan. Nah, itu konsepnya. Ya, jadi mungkin teman-teman ada yang mungkin di kerjaannya ya, atau mungkin teman pernah lihat kalau gambar kopnya dibuatnya di model, ya, bikin kopnya di model tuh. Kebayang nggak? Padahal gambar yang kita buat di AutoCAD itu adalah 1:1. Berarti kopnya segede gaban itu kan, segede segede ini. Sebentar ya, sebentar dulu. Halo, sorry ya tadi ada sedikit ada gangguan teknis. Eh, Video saya masih ini ya, masih kerekam ya, aman ya. Screen saya masih terlihat kan? Oh ya aman ya, oke siap. Thank you Mas Maulana. Nah, tadi ya ini yang saya kirim modelnya seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Tadi tadi sudah copy sudah, stretch sudah. Ah, sorry, tadi stretch lanjut ya. Jadi stretch ini adalah perintah digunakan untuk memanjangkan atau memendekkan objek. Ya, jadi konsep pemilihannya menggunakan crossing window. Jadi teman-teman kalau di sini ada stretch ya. Jadi dia fungsinya adalah untuk memanjangkan objek ya. Jadi kalau teman-teman mau milih objek mau milih stretch di AutoCAD itu seleksinya jangan semua. Ya berbeda dengan kayak tadi ya. Saya bisa semua juga bisa gitu kan. Tapi ini nggak bisa. Harus kayak gini konsepnya. Pilih bagian sini, klik lalu enter. Nah ini digeser nih. Nah seperti ini. Tapi kalau teman-teman pilih semua, stretch, lalu pilih semua seperti ini, enter, nanti dia malah jadi move. Tuh, dia malah jadi move. Nggak nge-stretch dia. Ya, itu berarti stretch. Jadi metode aplikasinya adalah tadi ya, klik icon stretch, seleksi objek, enter, klik with point. Masukkan nilai panjang pemendekannya. Ya, lanjut ke rotate. Jadi perintahnya digunakan untuk memutar objek ya. Untuk memutar objek, metode aplikasinya adalah teman-teman klik icon rotate di sini. Ya, kemudian seleksi seperti ini, enter, lalu pilih base point-nya. Teman-teman bisa pilih base point di sini. Ya, nah itu teman-teman bisa pilih rotasinya berapa. Kalau teman-teman bikin rotasi 30 derajat, mentara kemana? Ke sini berarti ya. Karena nolnya di sini kan. Saya bikin 30 derajat. Enter. Nah, tuh. Kenapa ke sana? Karena ya tadi itu ya konsep ya. Jadi tadi konsep. Kalau misalnya dia tiga apa dari nolnya di sini 30, 90, 180 gitu ya. Lanjut ke bagian mirror. Jadi mirror ini perintah digunakan untuk menggandakan objek secara terbalik. Nah, ini dia di sini ada ikonnya di sini mirror ya. Mirror seperti ini. Jadi metode aplikasi seperti apa? Teman-teman klik bagian mirror, seleksi objek seperti ini, klik enter.
Nah, lalu kita tekan aja nih, klik sumbu pencerminannya. Kalau teman-teman bikin sumbunya di sini, ya udah berarti pencerminannya di sini nih. 1, ya. Dia butuh titik kedua lagi. Titik kedua mana di sini. Nah, klik. Nah, dia akan nanya lagi nih. Ya, kalau teman-teman pada pilihan resource object, ya. Kalau teman-teman pilih yes, ini tadi hilang. Tapi kalau pilih no, nanti dia tetap bertahan ya. Defaultnya dia no ya. Defaultnya dia no, bisa enter. Nah, tuh. Jadi menggunakan objek secara terbalik. Jadi kalau copy kan menggunakannya kan secara sama ya konsepnya. Tapi kalau pakai mirror, teman-teman jadi terbalik. Ya. Lalu masuk ke bagian scale. Jadi scale ini teman-teman memperbesar atau memperkecil objek dengan ukuran skala tertentu. Ya. Ada juga namanya scale reference. Ya. Jadi scale reference ini misalnya teman-teman eh punya kasus nih, misalnya ada objek ukurannya kacau lah. Misalnya saya bikin ukurannya eh ngawur lah. Misalnya 4 sekian 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 ya. Ini saya ukur di sini measure distance, saya ukur dari sini ke sini. Ukurannya berapa tuh? 4,555 gitu ya. Saya pengen jadi ini menjadi 8 misalnya. Ya, teman-teman bisa menggunakan namanya perintah scale reference. Cari gimana nih, saya ukur dulu nih. DI enter. Klik sini ya. Kan muncul nih di command prompt distance-nya. Ini teman-teman copy ya. Ctrl C. Lalu teman-teman masukin SC enter. Klik objeknya enter, pilih base point-nya di sini. Lalu pilih di sini ada command prompt namanya reference. Pilih reference, teman-teman klik di sini, terus masukin nilai ini tadi ya, di sini paste, sorry, SC enter, klik objeknya enter, klik di sini lalu tekan R. Nah, masukkan nilai teman-teman ukur di sini, enter, lalu masukkan nilai teman-teman mau, misalnya saya mau jadi ini 8, enter. Nah, saya ukur lagi nih ya, pakai measure, distance, saya ukur di sini ke sini, lihat udah jadi 8. Nah, ini namanya scale reference ya. Jadi teman-teman mengadjusting ukurannya berdasarkan ukuran yang teman-teman mau. Ya. Lalu ini ada 2 lagi perintah yang ini sering-sering digunakan ya, trim lalu extend. Jadi trim ini fungsinya dia untuk menghapus ya. Tapi kalau dibilang menghapus itu dia hilang semua. Jadi lebih tepatnya saya bilangnya memotong. Nah, perintah digunakan untuk memotong objek dengan batas tertentu. Ya, misalnya nih teman-teman ada objek seperti ini. Ya, terus teman-teman mau motong nih bagian sininya nih. Kalau teman-teman pilih erase di sini, diklik, nah dia hilang semua tuh. Nah, gimana kasusnya kalau saya mau ngilangin bagian yang di sininya aja gitu? Sebentar. Nah, saya mau ngilangin bagian ini aja. Gimana nih? Nah, teman-teman bisa gunakan perintah trim ya. Gimana perintah trim tadi? Teman-teman klik di bagian sini. Ya, ini dia satu kontrakan sama extend ya. Nah, ada trim. Ya, konsepnya adalah teman-teman pilih dulu batas pemotongan atau saya sebutnya pisaunya ya. Ya, saya pilih pisaunya dulu. Pisaunya di sini. Pisaunya di sini, klik, lalu enter, ya. Lalu apa? Klik objek yang akan dipotong. Saya pengen motong bagian ini. Klik, lalu enter. Nah, itu konsepnya. Jadi kan, dari sebelahnya, ya. Saya ulangin, pilih trim, ya. Lalu select objek seperti ini, klik, enter, lalu saya potong di bagian sini. Nah, itu untuk trim ya. Untuk trim. Seperti ini. Oke, itu untuk trim. Lalu yang terakhir, sini ada extend. Extend ini gunanya untuk adalah, kalau tadi trim untuk motong, kalau extend berarti untuk panjangin. Ya, perintah digunakan untuk memanjangkan objek dengan batas tertentu. Metode aplikasinya sama kayak trim, tapi hasilnya berbeda. Studi kasusnya adalah, di sini saya punya garis nih. Teman-teman mau manjangin dari ujung sini ke sini. Ya, caranya adalah teman-teman masuk ke bagian sini, di pull down menu trim itu ada namanya extend. Klik di sini, lalu saya pilih select object ya. Nah, yang pertama kali select itu adalah bagian yang mau dipanjangin. Sini. Lalu enter. Ya, lalu teman-teman pilih bagian yang mau dipanjangin. Sini. Nah, tuh, lalu enter. Seperti ini. Ya, saya ulangin. Pilih di bagian extend.
Ya, select objek seperti ini, lalu enter, lalu pilih bagian yang berpanjangnya, enter. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh pengaplikasian dari perintah modify di AutoCAD. Nah, oke, itu contohnya ya teman-teman ya. Dari perintah modify seperti tadi, itu adalah fungsi-fungsi tools-tools yang umum digunakan di AutoCAD. Ya, setelah itu nanti kita ada lagi cara yang lebih expert lagi ya, yang lebih memudahkan teman-teman dalam penggambaran. Nah, itu nanti saya akan buat kelasnya sendiri, ya. Saya akan buat kelasnya sendiri tuh eh, kelas intensif kelas ya. Ya, jadi kalau teman-teman nanti pengen join, pengen masuk ke kelas ya, saya buka kelas juga. eh, tapi saya bikinnya nggak banyak-banyak ya, untuk khusus untuk forum ini aja, ya. Khusus untuk forum ini aja saya akan buat intensif kelas, ya. Gimana teman-teman nanti bisa menciptakan objek-objek yang lebih crowded ya. Contoh seperti ini adalah contoh dari siswa yang saya buat ya. Dibuat oleh siswa saya di ini, yang seperti ini ya. Nah, nah ini adalah contoh dari penyajian gambar di AutoCAD ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, bagaimana kita menciptakan garis putus-putus seperti ini ya, kemudian objek-objek yang berada seperti ini ya. Lalu kalau udah jadi objeknya kita buat menjadi seperti ini. Ya. Walaupun dia di sini jadi warna-warna-warnanya ya, ya teman-teman nanti bisa Ctrl P ya. Jadi kalau kita mau print, ya Ctrl P aja dah di preview. Nah, jadi seperti ini hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ya, tuh, teman-teman perhatikan. Tuh, tebal tipis garisnya juga terjaga ya, sesuai dengan ketentuan standar ISO. Ya, garis putusnya lebih tipis, garis solidnya lebih tebal, dan dimensinya juga sesuai dengan standar ISO. Nah, nanti di kelas saya akan lebih intensif ya menggunakan gambarnya ya. Lalu bagaimana juga nanti kita lebih main layer ya, kontrol objeknya lebih enak. Ya, di sini kita menggunakan objek-objek yang solid seperti ini. Lalu di sini juga ada objek rumah ya. Jadi contoh dari denah seperti ini. Dan jadi di kelas saya nanti saya akan buat ini seperti ini ya. Terus di sini ada gambar-gambar lain ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, denah yang dibuat di sini tuh sampai teman-teman bisa menghitung berapa kuantiti objek yang dibuat di sini. Ya, ya di sini ada saya kasih tips-tipsnya. Jadi seperti ini. Jadi ada perintah namanya beacon. Ya, ini teman-teman kalau nanti kerja di bagian estimator ya, jadi teman-teman kalau hitung kuantiti nggak perlu kayak 1, 2, 3, 4 ya, nggak usah. Tapi dengan beacon teman-teman select seperti ini, enter, teman-teman cek di bagian ini tuh sudah muncul. Pintunya ada 4, pintu 6, 5-nya ada 2 ya, kemudian ada mesin cucinya ada 1, klosetnya ada 2, tuh. Sofanya ada 1, kursi tunggal ada 2, kolomnya ada 23 tuh ya. Nah, gimana caranya objeknya bisa seperti ini nih? Nanti di kelas saya ajarin. Ya, nanti saya ajarkan di kelas saya ya, lebih intensif, lebih apa, lebih crowded ya, lebih padat materinya. Lalu gimana teman-teman nanti menggambar objek tuh seperti ini. Jadi itu teman-teman tinggal ngambil aja di sini ya dari barang-barang yang udah ada nih. Tuh, bisa teman-teman bikin rumah seperti ini, rektang misalnya. Saya bikin ukurannya misalnya 5.000 ya kali 14.000 misalnya. Tuh. Terus teman-teman butuh dinding misalnya kan. Ya udah, ketika nih teman-teman butuh dinding, teman-teman masuknya ke sini, cari di bagian batu, terus cari di bagian tembok seperti ini. Dan teman-teman arahkan aja ke sini. Tuh. Ini kan kolom tembok nih. Ketika teman-teman pilih, butuh kolom tuh kolom. Tuh, sudah ada kolom tuh kolomnya. Tinggal teman-teman tarik aja ke sini. Tuh. Lebih memudahkan pekerjaan teman-teman nanti di lapangan. Ini kalau teman-teman terjadi ini, ntar teman-temannya pada ngiri dah. Tuh. Jadi kolom tembok kolomnya lebih praktis ya. Nah, tuh. Seperti ini. Tuh. Teman-teman tak bikin rumah, bikin dena tuh lebih cepat. Oke, sebentar. Tadi saya salah pointing ya. Oh iya benar. Di sini saya tadi naruhnya. Nah itu ya kalau kita cepet ini takutnya nggak presisi. Jadi santai aja. Tuh. Itu udah bisa di stretch ya. Saya tidak ada peta stretch.
dia langsung ada tuh. Biasanya ini saya copy aja ke sini. Nah tuh, sudah jadi rumah itu. Kolom beserta dindingnya. Apakah standar ISO gambar mesin sama dengan bangunan? Beda. Kalau untuk ISO standarnya sama, Mas Rega, sama kalau untuk standar ISO ya. Kalau mesin itu yang membedakan adalah dia ada standar-standar sendiri. Contoh kayak ASME, ya kayak ASME itu kan mesin ya, itu gambar mesin. Tapi kalau ISO itu global, mau gambar bangunan, mau gambar mesin itu sama semua. Yes. Jadi semoga terjawab Mas Rega ya, seperti itu. Kalau standar ISO semua sama, global ya. Jadi kan kalau standar ISO tuh nanti saya jelaskan juga ya di kelas saya. Ada juga seperti ini sebenarnya. Sebentar, ini saya gambar teori. Nah, ini ya. Jadi memang kita tidak bisa melepaskan dari konsep gambar teknik ya. Nah, ini kan kalau di standar ISO kan yang umum tuh gini, tuh kayak ukuran kertas nih. Di sini ada kertas AA gitu kan, ada A1, A0 ya, A1, A2, A3, A4 sampai A6 tuh. Sorry, sampai A6 ya. Tuh, jadi kenapa A itu ada kertas gamtek. Ya, jadi kalau teman-teman ngeprint itu jangan pakai kertas dokumen kayak kemarin saya jelaskan di pertemuan pertama ya kayak kertas apa folio itu jangan. Dan teman-teman juga harus hafal nih ukuran ini nih. Kenapa? Karena nanti akan berdampak pada pemilihan layout kita nanti. Ya, contoh nih, tadi saya contoh gambar siswa saya di kelas itu saya bikinnya di sini apa? Ukuran ujung ke ujungnya 594. Berarti kertas yang digunakan apa nih? Berarti kertas yang digunakan adalah nah A1. Sorry, tadi X ini nilai ini ya, nilainya ya. Nah, jadi 420 594 ya. Tadi saya ukur dulu tadi ya. Ini berapa tadi? 594 kali 420. Nah, tuh. Jadi kita tidak bisa melepaskan ketentuan gamtek dari gambar raket kita. Mau nanya Pak, etiket sama kop bedanya apa ya Pak? Soalnya seringnya diajarin etiket. Sedangkan di industri makanya kop. Sebenarnya sama aja Mas Arman. Sama etiket, kop itu sama artinya. Ya, jadi kalau lebih sederhana kan kita nyebutnya kan ini ya, kop ya. Kalau kop di sini kata bahasa di sini. Nah ini ya, etiket gambar kerja ya. Jadi kepala gambar atau kop ya. Jadi di sini sebenarnya kalau untuk etiket itu dia menerangkan bahwa gambar ini siapa yang buat, siapa yang periksa setuju itu kan. Kalau misalnya gambar sudah lebih kompleks biasanya lebih beda tuh. Jadi beda-beda perusahaan, beda-beda kop ya. Jadi tidak ada baku. Jadi tapi pada prinsipnya dia punya judul, nama dan sama seperti ini ya. Nah, jadi saya rencananya adalah saya pengen bikin kelas intensif ya. Jadi khusus untuk teman-teman yang ada di grup aja. Saya nggak share keluar ya, karena eh, saya pengen yang lebih intens aja ya. Saya nggak pengen banyak-banyak semua ini. Jadi kalau teman-teman tertarik, nanti saya rincikan nanti ya apa aja yang akan saya deliver ya. Kemudian outputnya seperti apa dan harga berapa. Tadi saya sempat cek-cek ya. Tadi ternyata kursus di luar itu mahal sekali ya. Jadi saya sempat cek-cek tadi. Di sini ada yang belajar kita ternyata 5 juta ya. Itu kalau untuk corporate, kalau untuk yang perorangan 2.500.000 ya. Di sini ada juga kelas regulernya 2,5 juta ya. Ternyata lumayan juga ya. Nah, tapi saya berencana mau bikin kelas khusus ini aja. Apa yang saya sampaikan nanti akan sama dengan apa yang saya sampaikan di kelas ya. Kemarin kan teman-teman ada yang kemarin kan saya ini ya, kalau teman-teman mau yang gratis, teman-teman bisa ke tempat saya ya. Di situ belajar Senin sampai Jumat, intensif kelas Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Ya, itu selama 60 hari kerja atau 3 bulan. Tapi untuk teman-teman yang mungkin punya kesibukan ya di luar ya, saya berencana untuk mendeliver apa yang di kelas saya para teman-teman ya dengan harga yang jauh dibandingkan di luar ya. Jadi saya ngambil nilai investasinya adalah untuk teman-teman belajar ya. Jadi semoga dengan belajar ikut kelas saya itu bisa lebih memaksimalkan potensi dari auto kita sendiri. Ya, saya berencana naruh harganya tuh di 6,5.
Ih, ya, tenang aja, nanti saya, untuk di grup saya akan lebih sering-sering juga, ya, untuk penggunaan CAD-nya. Tapi nanti di kelas saya akan lebih intensif. Jadi teman-teman tuh gambar tuh udah otomatis semua, ya. Udah otomatisasi, udah standar ISO, tebal tipis garisnya sudah oke, teksnya digunakan sudah benar, ya. Karena semua tuh ada ketentuannya ya. Jadi kita tuh gambar nggak bisa asal-asalan kalau di AutoCAD tuh, ya. Kayak tebal tipisnya kan ada ketentuannya kan. Lalu apalagi tinggi teks yang digunakan, ya itu adalah 2,5, ya 5, 7 setengah, ya 2,5, 3,5, 5, 7, 10. Lalu ada lagi 1,8 ya sebenarnya ya, paling kecil. Gambar yang dibuat tadi oleh rekan-rekan saya di kelas itu. Nah, ini kalau teman-teman cek di sini di kontrol 1 propertize-nya adalah 1,8 height-nya. Nah, jadi standar ISO-nya sudah dijalankan ya, seperti itu. Pak, kalau ikut pelatihan di BLK Pasar Rebo, ngambil drafter mekanika tuh setelah lulus langsung bisa kerja apa tidak, Pak? Jadi di tempat saya itu kayak gini konsepnya. Banyak perusahaan-perusahaan tuh yang langsung datang ke kami, jadi langsung rekrutmen di tempat. Nah, jadi jika teman-teman yang apa? Jika teman-teman yang setelah belajar di tempat saya tuh, nanti teman-teman akan diikutsertakan jika ada perusahaan atau corporate yang datang ke kita untuk sharing, ya, untuk cari kandidat ya. Tapi alhamdulillahnya ya, kalau di kelas saya pribadi, di kelas bangunannya, saya ajarkan cara bikin CV. Saya ajarkan cara bikin CV yang powerful, yang dilihat sama teman-teman di industri ya. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini teman-teman banyak yang saya dapat kabar baik itu ya. Ya contoh seperti inilah. Jadi ada siswa saya juga baru kemarin dia sudah kerja di MNC ya. Jadi ini masih kelas ya. Waktu itu belum selesai kelas tapi dia sudah dapat panggilan kerja seperti ini. Tuh. Jadi di tempat saya ngajar, alhamdulillah ya. Tuh. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Mas Fajar ya, disalurkan apa tidak, nanti teman-teman akan diajarkan juga cara bikin CV yang powerful. Ini teman-teman saya tuh siswa itu belum lulus apa, masih baru ini ya, 12 Juni 2023. Alhamdulillah pas saya keterima di Indo Plafon. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya selama ini ya teman-teman belajar di kelas tuh bareng ya, Mas Fajri ya. Jadi alhamdulillah juga, alhamdulillah Senin sudah mulai masuk kerja, pendapatan di Living Cibubur ya. Dan juga sama rekannya Perdana juga ya. Ini teman-teman ya di kelasnya suka bercanda juga orangnya, jadi saya tidak terlalu kaku ya kalau di kelas itu ya. Ya, alhamdulillah ya tidak mengecewakan belajar di Padepokan ya. Ini sama siswa saya juga, alhamdulillah Pak, ya saya sudah terima kasih ya sama. Untuk pembimbing CAD mekanik tidak bertemu dengan Pak Hidayat ya. Oh beda, itu teman saya. Teman saya nanti itu di mekanikal ya. Jadi kalau di mekanikal itu nanti belajarnya pakai ini Inventor. AutoCAD dapat, Inventor juga dapat. Nah kalau di kelas itu spesialisnya AutoCAD. Jadi saya lebih powerful pakai CAD-nya gitu. Ya sejauh ini alhamdulillah ya rekan-rekan yang belajar di kelas saya diterima di industri ya, bahkan sampai bahwa kelasnya aja belum selesai itu udah pada kerja gitu loh. Ya karena memang ya kita belajar CAD sendiri itu juga harus tidak boleh ini ya harus sesuai dengan ketentuan gambar teknik ya. Karena teman-teman ada yang tahu ChatGPT nggak? Jadi saya juga eh, manfaatkan ini juga ya AI ya. Sekarang kan lagi zaman-zamannya AI nih. Ya tadi saya cari juga di ChatGPT ya. Jadi kalau teman-teman melihat, jelaskan pada saya apa itu AutoCAD, kenapa software ini dibuat, apa kegunaannya, kelebihannya. Ya, jadi Autodesk ini kan perangkat lunak ya, dikembangkan oleh perusahaan Autodesk. Nah, jadi apa membantu teman-teman yang di dunia arsitektur ya. Jadi software ini awalnya dibuat untuk tujuan untuk menggantikan metode tradisional pembuatan gambar manual di atas kertas. Jadi kan kalau orang dulu pakai kertas kan, jadi dalam metode tradisional ini desainer dan insinyur harus menggambar dan merancang dengan tangan menggunakan instrumen pensil. Jadi AutoCAD diciptakan untuk mengotomatisasi proses ini. Jadi ya kalau nggak kalau kita gunanya yang benar jadi nggak otomatis dong gitu kan. Ya jadi memungkinkan profesional untuk membuat gambar yang lebih akurat, efisien dan mudah diubah. Jadi ini nih yang kita pakai di kelas saya itu adalah kita menggunakan CAD dengan powerful ya. Mulai dari penggunaan koordinat dulu
ya konsepnya, menciptakan objeknya, jadi ISO-nya juga dijalankan, ya standar ISO-nya. Nah, jadi kegunaan utama di AutoCAD adalah untuk arsitektur itu digunakan untuk merancang ya, dalam rekayasa. AutoCAD digunakan untuk merancang berbagai jenis ya, lalu untuk manufaktur interior. Jadi kelebihannya itu presisi ya. AutoCAD itu mungkin pengguna untuk menggambar dengan presisi tinggi. Contoh tadi apa? Pakai objek snap ya. Jadi kalau pakai objek snap itu presisi itu sangat tinggi ya. Itu saya pernah lihat tuh bahkan sampai 0,0, nolnya dan 6 belakang koma 1. Nah, itu sampai presisi sampai seperti itu di AutoCAD itu. Kemudian fleksibilitasnya desain dalam AutoCAD itu dapat mudah diubah dan dimodifikasi tanpa harus mengulang prosesnya dari awal. Kemudian bisa tiga dimensi juga ya dan kolaborasi. Jadi AutoCAD memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja pada proyek yang sama ya dengan mengkoordinasikan usaha mereka. Jadi ini konsepnya kayak ini loh, teman-teman gambar. Misalnya kan kalau di proyek nih, ya ada orang lampu gitu kan, kemudian ada orang interior, ada orang pipa air gitu kan. Jadi kita kerja bareng nih, tapi dengan satu denah yang sama. Nah, itu konsepnya seperti apa? Di kelas nanti belajar bareng-bareng ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa mengikuti kelas saya karena waktu, ya saya membuka kelas ya intensif kelas, saya nggak buka banyak orang, mungkin 20 aja maksimal ya. Nanti saya sharing di grup aja, sharing-sharing di grup nanti kalau udah 20 orang saya close, saya nggak buka lagi ya. Mungkin untuk ini dulu aja saya pengen teman-teman bikin dulu ya apa merasakan manfaatnya dulu. Apakah penerapan belajarnya pada aplikasi AutoCAD dan inventarisnya Pak bagaimana dengan SolidWorks? Oh enggak, kalau SolidWorks kita enggak ini. Karena waktunya cuma 3 bulan ya. Bukannya kita nggak mau, kita bisa-bisa aja gitu loh. Ya alhamdulillah ya yang di tempat saya ngajar tuh orangnya ya mumpuni lah untuk kemampuan ya. Tapi kadang waktu ya. Kita cuma ada waktu 60 hari kerja ya. Tapi kalau teman-teman mungkin mau sharing sama instrukturnya di luar ya, itu beda cerita ya, bisa-bisa juga. Ya, kalau saya spesialisnya di AutoCAD ya. Ini sekarang juga lagi merambah ke Revit ya. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar software Revit. Jadi, kalau di konstruksi itu sekarang udah banyak yang pakai ya. Jadi, otomatisasinya lebih dahsyat lagi daripada AutoCAD. Tapi apakah AutoCAD itu ketinggalan? Enggak juga gitu. Karena semua planning desain itu dari AutoCAD dulu. Apakah perbedaan pada daftar ME dan sipil? Nah, kalau ME itu dia lebih main yang kayak ini ya, kayak kalau sipil itu kan dia yang bangun betonnya ya, yang bangun bangunannya. Ya, kayak bangun rumahnya lah. Tapi kalau teman-teman bangun rumah, ya masa nggak ada lampunya? Gitu ya, masa nggak ada airnya gitu kan? Masa nggak ada wifi-nya itu kan? Atau mungkin ada CCTV dan sebagainya. Nah, jadi ME itu yang lebih konsentrasinya ke apa instalasi. Kalau sipil itu yang batunya, beton, ya bikin slope, bikin ring balok, kolom balok gitu kan, atap dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau kayak teman-teman, kalau tadi pertanyaan dari Mas Faris, apakah ME sipil nanti teman-teman dapatnya di lapangan? Ya, kalau di kelas saya akan lebih strength menggunakan CAD-nya. Jadi logika CAD-nya seperti apa? Jadi teman-teman dikasih gambar apa itu udah bisa gambar. Ya, menyajikannya juga detail, akurat, presisi, dan itu bisa dikasih ke orang produksi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kegelisahan saya bikin kelas ini adalah eh, di forum itu banyak orang nanya, tapi kok dijawabnya sama yang senior-senior kok pada keselin gitu ya. Jadi saya kok kayaknya ayo deh teman-teman yang masih baru, ayo kita belajar bareng gitu. Ya, kita belajar bareng. Jadi itu ya kegelisahan saya sebenarnya sih. Yang namanya saya juga pernah di posisi yang baru belajar juga ya. Ya saya memulai karir dari drafter, lalu lanjut lagi naik jabatan jadi QC, quality control. Ya alhamdulillah proyek-proyek besar semua ya. Kota Kasablanka, kemudian Anda Residen, ya dekat Sudirman itu. Lalu peak office, ya, sampai terakhir jabatan saya itu di project manager ya. Dan kemudian direkrut di pemerintahan sekarang untuk ajar software CAD sendiri. Apakah diajarkan juga untuk perhitungan beban untuk kolom khusus luar? Enggak, Mas Adi nggak diajarkan. Tapi nanti kita belajar mengenai cara baca gambarnya. Oh ini loh kolom itu loh kan. Kolom ini berarti selimut betonnya, gitu kan. Oh besinya berapa sih itu loh. Tapi kalau sampai pembebanan enggak, ya. Karena itu tadi kalau misalnya sampai perhitungan berarti dia harus punya kemampuan ini dong, kemampuan dasar dulu dalam logikanya, berhitung gitu kan. Tuh, di kelas saya tuh karena banyaknya tuh adalah orang-orang yang misalnya pengen kuliah nih, tapi udah nggak bisa, mungkin karena kendala dana dan sebagainya gitu kan. Terus pengen punya kompetensi untuk masuk ke dunia industri. Nah,
di tempat kita lah belajarnya. Jadi seperti itu Mas Adi ya. Jadi lebih ke baca gambar sama ini dikasih sketch nih, dia udah tahu cara bikinnya gimana. Ya, karena udah tadi tadi belajar tentang gambar tekniknya tadi. Ya, kalau udah tahu gambar teknik kan mau bikin gambar apa aja bisa, tahu proyeksi Amerika, Eropa, dan sebagainya gitu kan. Ya, semoga Mas Adi semoga menjawab ya. Jadi kalau untuk perhitung beban nggak diajarkan, tapi diajarkan tentang cara baca gambar. Oh ini loh pondasi, oh ini mulai dari bawah nih, dari pasir kerja, kemudian stampingnya, batu kalinya, gitu kan, kemudian naik ke slope, naik ke kolom, naik ke ring balok, atapnya. Terus ukuran atap tuh kalau atap kayu tuh apa aja tuh ada kaso, ada gording, gordingnya berapa sih ukurannya, itu kan kaso berapa sih ukurannya, itu kan. Kita lebih ke sana masuk. Ya, jadi itu tadi ya insight yang kita dapatkan adalah ketika menggunakan AutoCAD itu ya di samping kita mempelajari cara konsepnya, cara menciptakan drawingnya, terus modifikasinya, kita juga tidak boleh lepas dari penggunaan dari apa gambar tekniknya. Ya, contoh nih kopi yang dibuat itu adalah ukurannya adalah 594 kali 420 ya. Teman-teman bisa melihat. Berarti kalau kita lihat dari ketentuan gaptek tadi, ya, dia menggunakan kertas A2. 420 kali 594. Nah, ini ada juga garis tepinya kan, garis tepinya B. Yang B ini 10, 10, 10, kemudian yang C-nya 20. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini garis tepinya nih. Nah, di sini berapa? 20. Di sininya 10. Nah, tuh. Ya. Jadi ini apa yang saya sharing di kelas saya itu sesuai dengan standar ISO. Terus bagaimana untuk menentukan ukuran kolom dan balok yang ideal untuk rumah yang kita gambar. Nah, kalau hierarkinya ya, hierarki di lapangan itu, drafter itu tidak punya kuasa untuk menghitung struktur. Ya, itu adalah tugasnya engineering. Nah, jadi beda nih, drafter sama engineering. Ya, jadi drafter tugasnya adalah dia membuat gambar kerja. Sedangkan engineering adalah yang memutuskan, oh, kalau untuk rumah sekian, baloknya sekian, dimensinya sekian, itu engineering. Nah, seperti itu. Jadi, eh, di kelas saya itu adalah lebih fokus untuk menciptakan para drafter atau juru gambar bangunan. Ya, jadi seperti itu Mas Adi. Semoga menjawab. Jadi kalau sebenarnya kalau teman-teman di lapangan nih drafter, tapi disuruh ngitung, disuruh bikin keputusan itu salah itu. Itu bisa dipertanyakan ya kalau bisa tahu-tahu hitungannya salah gimana? Kan dia tidak punya lisensi untuk engineering gitu kan. Itu sebenarnya keliru. Itu masih banyak yang terjadi di lapangan. Memang saya paham sih. Ya. Jadi kalau drafter tuh udah nanti dia dibikin sket sama engineering misalnya gitu kan. Oh kolom balok sekian gitu. Dibikinin itu kan. Ya udah nanti kita sebagai drafter juru gambar kita yang buat. Nah, seperti itu Mas Adi. Jadi semoga menjawab ya. Oke, untuk kita lebih ke tanya jawab nih ya. Sama-sama Mas Adi. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan ya. Materi saya cukupkan untuk tadi koordinat ya. Tadi kita udah belajar konsep. Kok gambarnya tadi salah itu kan. Oh ternyata ini ya, ada kekeliruan. Kemudian ada draw itu kan. Tadi udah belajar juga. Terus cara modifikasi objek ya. Nah ini tadi, inilah contoh yang digambar di kelas saya ya. Jadi teman-teman nanti kalau belajar dengan nanti yang saya buat tadi ya, saya niatnya adalah mungkin intensif kelas, ya intensif kelas ini cuma 20 orang, saya nggak buat banyak, ya, karena saya pengen kualitasnya dulu, kemudian saya juga buka harganya juga nggak gede ya gitu loh, karena saya emang pengen berbagi ya, ya investasinya 6,5 ya 650.000, semua materi yang saya berikan nanti saya kasih semua, termasuk tadi salah satu kecilnya adalah modul yang tadi saya sharing tadi ya. Nah, ini modul-modul seperti ini nih, standar penggambaran CAD nanti saya sharing. Masih ada kok modul-modul yang lainnya. Yang mana nanti membantu teman-teman dapat dapat insight-nya gitu. Berarti lebih tepatnya drafter jika diberikan volume luasan mereka yang membuat desain. Enggak juga dia, enggak desain. Mungkin gambar kerja ya jatuhnya ya, bukan desain. Karena beda. Kalau desain itu jatuhnya sesuatu yang belum ada. Sedangkan kalau gambar kerja, nah itu udah jelas. Jadi kan kita sebagai drafter udah punya keilmuan nih, gitu kan, tentang gambar teknik. Nah, baru dibuat. Mungkin kalau bahasanya Mas Faris sudah benar ya, betul. Drafter dikasih volume luasan, ya benar. Mereka yang membuat desain. Ya, kira-kira seperti itu. Betul. Dia bikin gambar kerja ya.
Ya, jadi lebih tepatnya buat gambar kerja. Jadi yang memberikan volume luasan itu engineeringnya, engineering sipil. Begitupun juga ME, misalnya nih kayak gedung beban sekian nih, lampunya sekian, stok kotaknya sekian, misalnya gitu. Gitu kan. Nah, itu yang hitung ada lagi engineering ME-nya. Drafter tidak punya apa kuasa ya untuk itu ya. Dia cuma bikin gambar kerja, potongan tampak detail gitu kan. Lalu nanti dikasih ke lapangan para pekerja. Seperti itu. Oke, saya terima kasih semua nih untuk teman-teman yang masih semangat sampai akhir ya. Saya thank you banget. Oke, nanti kita masuk lebih ke tanya jawab aja ya. Lebih banyak tanya jawab. Iya, sama-sama Mas Ahmad Maulana Yusuf. Terima kasih Mas Faris ya. Dan teman-teman yang lainnya masih masih gabung ya. Oke, nanti saya sharing ya kalau teman-teman nanti berniat untuk gabung di kelas saya. Ya, tadi materi seperti itu. Nanti saya bikinin outputnya seperti apa ya. Kalau teman-teman yang berminat untuk lebih masuk ke dunia industri ya konstruksi ya. Sebenarnya saya nggak masuk konstruksi juga kok. Ini kan saya gambar part mesin juga ya. Saya bikin gambar part mesin untuk anak-anak saya. Ya, anak-anak siswa-siswa di kelas ya. Rekan-rekan di kelas tuh belajar bareng. Jadi bagaimana membuat objek seperti ini dengan sangat presisi ya. Di sini ada dimensinya R12, kemudian 40 ya, dan sebagainya. Tuh, desainnya 40 kan? Nah, gitu. Jadi teman-teman insya Allah dengan eh, kalau teman-teman yang berminat untuk terjun ke dunia industri, jadi ini ya, juru gambar, silakan nanti kita belajar bareng. Itu kemarin guru saya sempat sharing di grup ya, itu gajinya sebulan tuh 46 juta. Ya beliau tuh CAD konsultan ya, beliau tuh CAD konsultan di forum CAD Indonesia di KAI itu ada guru saya tuh kemarin sharing. Jadi kenapa saya juga kalau boleh cerita ya, saya dulu mau mulai karir itu sebenarnya baru lulus tuh jadi welder dulu. Saya dulu welder atau sebutannya juga tukang las ya, tukang las. Jadi saya pikir kenapa kalau misalnya saya jadi tukang las terus, saya dulu tuh welder di Astra. Ya, saya dulu welder di Astra ya bikin mobil ya, bikin gardan. Cuma saya pikir kalau misalnya kita gambar terus nih apa ngelas terus ke kesehatan juga nggak bagus ya. Akhirnya saya mikir apa nih kerja yang enak nih yang duduk di kantor ber-AC gitu kan. Oh, jadi drafter enak nih tuh. Maka saya mendalami bidang ini sampai sekarang alhamdulillah katanya niatnya cuma menjadi drafter malah jadi project manager. Bahkan sekarang direkrut sama pemerintah untuk ngajar di sana ya. Oke, sekedar berbagi pengalaman aja ya. Oke, rekan-rekan udah hampir 2 jam kita ngobrol bareng nih. Gimana kopinya udah pada habis belum? Kopinya udah pada habis ya. Oke, teman-teman, saya terima kasih untuk teman-teman semua yang masih eh, join ya di sesi sharing kelas kita hari ini. Ya, oh ya saya cuma ngasih masukan juga nih. Teman-teman kalau misalnya mau nge-close AutoCAD, jadi jangan di-close langsung ya. Jadi teman-teman eh, zoom extend dulu. Jadi biar rapi gitu. Misalnya tinggal gini nih. Nah, terus teman-teman langsung close aja nih misalnya nge-close itu. Terus langsung yes itu kan. Nah, ini jangan di yesin. Nanti dia nggak rapi. Nah, teman-teman tekan ini dulu, tekan Z enter, E enter seperti ini. Nah, nanti kan muncul nih gambarnya nih. Baru teman-teman save. Save dulu, baru di close. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini nih, misalnya teman-teman gini nih, terus teman-teman close itu kan, jangan langsung di close. Nanti pas buka begini lagi jadinya. Ya, saran saya adalah tekan dulu Z untuk zoom, enter, lalu tekan E, enter. Nah, sudah jadi seperti ini ya, gambarnya rapi, baru di save, baru di close. Nah, gitu ya. Z enter, E enter, di save, baru di close. Ya, Z enter, E enter, di save, baru di close. Nah, seperti itu ya. Oke, saya klik di kolom ini. Z, enter, E, enter. Oke, rekan-rekan semua, Mas Ilham, Mas Adi, Mas Mulyo Yusuf, Mas
Ahmad Pujadi, Mas Arman, Mas Didi, Mas Imam Abdullah, ya Mbak Nisa, ya Mas Rega, Mas Faris, Mas Sariful Wadi, dan Mas Unggul. Terima kasih atas malamnya ini ya, ya sangat berkesan Nisa, thank you banget. Ya semoga dari pertemuan kita malam ini teman-teman bisa dapat insight yang baru, ya. Ada gambaran nih gimana nih untuk meningkatkan produktivitas teman-teman ketika menggunakan AutoCAD. Ya, kalau misalnya pertemuan kita malam ini bermanfaat, teman-teman bisa share lagi ke teman-temannya, silahkan. Jadi biar teman-temannya lagi mendapat manfaatnya ya. Jadi insya Allah saya mungkin akan jalanin lagi ya dalam penggunaan CAD-nya ya. Di kesempatan berikutnya nanti saya kabarin lagi ya. Di siap-siap waktu aja. Oke, teman-teman semua, maaf Pak, ada record Zoom-nya saya telat. Ada Mas Adi. Nanti saya bikinin, nanti saya share di ini ya. Saya share di YouTube. Ya itu cuma kita doang yang bisa lihat ya. Jadi linknya saya cuman bisa kita doang bisa lihat ntar. Saya telat loginnya, bisa luar nggak apa siap. Nanti saya sharing ya linknya. Ini ada Zoom-nya juga kok. Sama-sama Mas Adi. Oke, stop sharingnya ya. Stop sharingnya, teman-teman. eh saya boleh minta tolong nggak? Kita foto bareng yuk sebelum kita close pertemuan kita malam ini. Yang mau aja, yang bisa-bisa aja. Kalau nggak apa-apa. Biasa lebih mengenal nih. Oke, ini saya close ya. Nah, oke. Oke, teman-teman semua, terima kasih ya atas pertemuannya malam ini. Saya sangat appreciate banget ya. Semoga kita bisa mengadakan mengadakan pertemuan lagi di lain kesempatan ya. Oke, sudah teman-teman semua. Oke, saya izin pamit ya, izin mengundurkan diri. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima terima kasih kasih teman-teman Pak. semua ya. Terima kasih Pak Oke, Hidayat. yuk, sama-sama.